kamu mencopot, kamu memotong ayat 23 seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Tapi konteks dari atas itu coba kamu baca, ya. Dari keturunan Daud lah aku telah membangkitkan Kristus sebagai juru selamat bagi Israel. Tidak ada di situ hanya. Ya, jadi pemahaman konteks itu suara siapa itu? Pak Bomo tolong dimut yang lain, ya. Ya. Pemahaman konteks ayat itu harus dipahami, Pak Bom. Orang-orang seperti ini berbahaya. Dan orang-orang inilah menyesatkan banyak orang. Dan itulah yang mereka ajarkan di keagamaan mereka. Memelintir seluruh ayat itu seperti kayak nama. Kau kan mengaku, saya nggak pernah dengar. Benar. Iya. Lalu mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Seperti apa suara itu? Silakan. Oke. Saya akan menjawab, tapi kau dengar. Kau kan saya nggak pernah mengaku bahwa saya ahli Al-Quran. Cuma kami orang Kristen. Jadi kamu nggak tahu jawabannya? Jadi kamu nggak tahu jawabannya? Iya kan? Ini memang. Turunkan Pak Bom. Jadi kalau kami Muslim, tadi membawa Ustadz Kainama, Bang Juma, Salam Akal Sehat, semualah debater Muslim kalau membaca salah satu data di Bible bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Kalau kita mengiyakan itu, mereka merasa kami memelintir gitu loh. Di mana memelintirnya kalau hanya membaca saja, Yesus sendiri yang ngomong diutus kepada domba yang hilang di Israel. Nah, kalaupun ada sambungannya, Yesus mengatakan pergi ke seluruh dunia, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan saja. Tapi apa ini yang diucapkan Yesus waktu Yesus hidup? Tentu tidak. Ini barang nongol setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi kami lebih percaya karena Yesus mengatakan aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Yesus masih hidup ngomong ini. Nah, kalau Yesus ada lagi data sesudahnya pergilah ke seluruh dunia itu, ya mari kita diskusi gitu. Yang mana yang benar? Hanya kepada domba yang hilang di Israel, apa diperintah ke seluruh dunia? Nah, ini kan berkontradiksi gitu. Satu stay di Israel, satu diminta ke seluruh dunia. Nah, sangat berat juga itu loh, Bom. Teman-teman di dalam, kalau Anda ingin menyebarkan Injil ke seluruh dunia, harus Anda konsisten. Kenapa? Di Markus 16 itu, 15 sampai 18, sangat berat risikonya. Anda bisa celaka dengan minum racun di sana. Karena apa? Anda diperintahkan untuk menginjili seluruh makhluk. Termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalam room ini gitu loh. Nah, bagaimana menginjili makhluk? Tentu dengan moto Anda ajaran kasihilah musuhmu. Bagaimana caranya? Ya kriterianya banyak di sana, salah satunya minum racun. Tapi yang diprioritaskan sekarang ini teman-teman adalah KKR-nya itu, menaruh tangan di tempat yang sakit sembuh. Ini ada nomor itulah kira-kira begitu ya. Nah, sekarang bagaimana si Bom ini skakmat sama Bang Juma? Diminta untuk bahasa Ibrani itu. Jawabannya apa coba? Aku kan dari dulu nggak menguasai Al-Quran. Siapa yang nyuruh baca Al-Quran gitu loh. Semalam kita udah share screen itunya, datanya ya di situ memang jelas ada bahasa Ibrani gitu. Nah, inilah orang-orang memang nggak berilmu. Kalau kita debater-debater Muslim membaca apa adanya disangka menghujat, disangka memelintir. Justru mereka inilah yang melawan Bible-nya sendiri gitu. Ayo Bom, lawan gue Bom. Jadi malam ini kita beri topik, setelah puas menghujat Bom dan kawan-kawan di Darah Timothy dan lain-lain itu, menghapus videonya untuk menghilangkan jejak. Tapi jejakmu masih ada Bom di pihak kami. Tenang aja Bom. Kami akan mempopulerkan Anda malam hari ini. Itu kira-kira teman-teman. Ada tambahan yang lain silakan. Ya, makasih. Kasih Bandi. Susahnya memang Bible itu kalau dalam bentuk bahasa Indonesia karena tidak ada original teks di samping. Sehingga apa yang kita jadikan rujukan adalah yang ada. Seandainya memang ada original teksnya di samping, baru kita tidak membaca di samping itu, salah kita.
Tapi kalau bahasa Indonesia langsung begitu, apanya lagi mau ditafsir? Ya ada lagi penafsiran-penafsiran begitu. Justru kalau terjemahan itu ditafsir, maka kesalahan double. Sebab misalnya gini, original teksnya misalnya sudah salah terjemahan. Terjemahan ditafsir lagi, ini kan double. Maka ya kalau merasa bahwa terjemahannya itu butuh penafsiran lagi, ya saya tidak tahu ilmu dari mana itu sampai terjemahan harus ditafsir. Karena setahu saya terjemahan itu justru harus kembali kepada originalnya. Originalnya itulah yang ditafsir. Karena salah dalam penerjemahan. Kalau terjemahannya ditafsir, aduh, bagaimana caranya? Jadi tidak bisa disalahkan orang kalau membaca terjemahan, di sampingnya tidak ada original teks. Beda Quran. Quran di sampingnya ada original teksnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, tanyakan kepada kita, apa maksudnya ini? Iya. Akhirnya kita bisa menerangkan gitu. Saya kira gitu, Bu Andi. Betul. Jadi yang ya lanjut dulu Pak Jul, kita cari ya, bagaimana dia hujatan-hujatannya ini. Bolak-balik aja santai gitu Pak Jul. Begitu dia ngewel turunkan, ngewel turunkan, ngewel turunkan. Bang Zuma di kick lagi. Tuh, Jadi dikit kita lagi. di kick lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Dikit-dikit dikit Banyuma. Loh kok kurang ajar? Loh, kok saya kurang ajar? Kok kelakuan saya kenapa rupanya? Ini live Bang Andi. Ya kita live sekarang Pak De. Udah. Gini, Saya ya. kan bertanya ikut bergabung, Pak De. baik-baik sama kalian di dalam kisah para rasul. Ini baru apa kemarin? Kami semua Oh, yang kemarin kita lanjutkan part kedua. yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani. Karena Aku tanya masih apa banyak bahasa hujatannya yang belum kita expose Pak Pasti Jul. besok Pak De. si Bang Bung muncul tuh menjawab pertanyaan saya karena sudah dapat jawabannya di mana di Google. Kan gitu kalian. Besok kalian muncul lagi. Bom itu nanti akan membahas yang kutanya ini. Kayak kemarin kutanya siapa yang di mana kitab sejarah Edo. Topiknya adalah setelah puas menghujat video dihapus Pak De. Besok kalian jawab karena baru tahu jawabannya. Saya tadi menjawab kan ketika tadi kalian tanya tentang kanonik. Saya kan menjawab. Yang menuliskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah Nabi Musa. Yang menuliskan kitab Samuel itu adalah Samuel. Hakim-hakim juga ditulis oleh Samuel. 1 Samuel ditulis oleh Samuel dan Gad juga menulisnya di situ. Maju nih kali Pak Jul. Katakan samamu. Udah live apa belum ini? Udah live Pak De. Udah. Nggak apa-apa kita tunggu Pak De, kita bisa ulang-ulang kok. Artinya apa di sini gitu loh. Aneh gitu loh. Bible ini bertanya ke Bang Juma menerangkan bagaimana siapa penulis Bible gitu loh. Kejadian misalnya kisah Musa. Kok ditanyain ke Bang Juma gitu loh, kan aneh. Dia pengen ngetes Bang Juma karena menguasai Bible gitu loh. Nah, itulah orang-orang yang kayak beginian gitu. Sama lah dengan Disney pakar Al-Quran, setelah dites nggak bisa. Tapi Bang Juma alhamdulillah bisa menjawab semua itu. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Juma ya datanya ada bahwa apa? Ya yang menulis itu tadi yang Musa. Tapi tidak semua yang ada di situ Nabi Musa yang menulis. Termasuk kematian Nabi Musa kan nggak mungkin dong. Nabi Musa bisa menulis kematiannya sendiri. Ada orang lain penulis di sana. Siapakah itu ya? Walau alam siapa yang menulis. Artinya ada orang lain selain Nabi Musa. Artinya lagi ada tambahan di sana. Ada pendapat orang lain. Kalau sudah pendapat orang lain artinya bukan lagi wahyu dari Sang Pencipta. Tidak murni lagi tuh barang bom. Gimana sih nggak mau pakai akal gitu loh. Itu intinya di sana. Jadi tuh, waduh banyak banget yang mau masuk nih. Masukin lagi satu-satu lah. Ini orang mau ngaji nih.
Ini Jidan dimasukin nggak Pak Jul nih? Apa sih? Ya lanjut lagi Pak Jul. Mana sih yang menghujat itu? Sekarang gilirannya bukan saya sedang Anda tanyai, Anda itu sebagai penguji dosen. Gitu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Saya kan bertanya baik. Pertanyaan saya. Paham ya? Apa pertanyaan Juma, Pak Bambang? Gitu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Iya, Saya tapi jangan bertanya kau baik, ribut. saya sopan. Saya tanya Sopan kejadian apa? 26 Kamu nggak sopan kok. 14. Aku sopan. Iya, nanti kita akan. Iya. Terus kenapa saya dibilang kurang ajar? Ya kau kurang ajar begini. Satu, kau mengaku kau ahli Alkitab. Makanya saya ingin lebih berguru paham sama Bible kau. dari kalian. Saya nggak pernah ngaku Iya, ahli oke kitab. lebih paham. Sekarang kau jelaskan siapa yang mengkanonisasi kitab Taurat. Tidak mungkin Musa menulis Ada aja pertanyaan. kematian. Tidak mungkin. Aja kau bertanya seperti Tidak mungkin. Bang Zuma, Nah, ini dia nih si Bom nih si Raja ya Congor suaranya Bang Lebar. Zuma dipermainkan di sana. Sudah naik turun begitu. Kecil Ya suara. inilah orang-orang kayak begini, orang-orang tidak tidak beretika begitu. Bang Juma nggak pernah mengatakan dia ahli Bible. Banyak hanya mengatakan saya lebih bisa mengerti Bible daripada ente gitu loh. Ya mestinya diadu dong. Ambil data satu, pendapat Bang Juma seperti apa, pendapat Anda seperti apa. Gitu loh, yang standar-standar aja, nggak usah jauh-jauh raja-raja. Langsung ke Yohanes 17:3 aja kita tes di sana dia seperti apa. Ngaku Yesus utusan apa enggak tuh orang-orang di dalam. Itu langsung ke Taurat, siapa yang menulis dan seterusnya gitu. Udah tahu si bom di sana itu enggak semua Nabi Musa yang nulis. Berarti ada orang lain dong yang nambahin. Artinya bukan kitab suci lagi dong. Mana sih orang-orang di dalam itu? Kadang-kadang akalnya nggak dipakai dalam berdiskusi. Teman-teman ditambahin. Pantaskah dikatakan kitab suci kalau sudah ada intervensi manusia? Silakan Dr. Husema. Iya. Yang namanya kitab suci, dulu saya matikan saja. Namanya kitab suci ya sumbernya dari Sang Maha Pencipta. Kalau sumbernya dari manusia, saya tidak tahu kitab apa namanya. Karena yang Maha Wiro Suci. Sableng. Komek Wiro Sableng. Ya, karena yang Maha Suci cuma Allah. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak Maha Suci. Yesus pun tidak Maha Suci. Itu Maha Suci perlu dibedakan dengan suci dengan Maha Suci. Suci itu mungkin ya bolehlah sebut dulu para nabi suci karena terbebas dari dosa. Tapi Maha Suci terbebas dari kekurangan. Dalam sifat Allah itu qiyamuhu binafsi. Maha suci, Dok, Maha Suci itu tidak berak. Itu aja dah. Ya, tidak Ayo, berak, langsung. tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak lemah, pokoknya tidak membutuhkan apa-apa. Itu namanya Maha Suci. Tidak nete. Ya, tidak nete. Kan dalam sifat Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan dan pertolongan siapapun, tanpa pertolongan makhluk, tanpa pertolongan makhluknya. Jadi semua yang ada alam semesta ini dengan segala isinya itu namanya makhluk, artinya ciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Sang Maha Pencipta itu Maha Suci, artinya tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya. Nah, pada saat ada suatu oknum masih membutuhkan makhluk, itu tidak Maha Suci. Jadi Maha Suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Kalau suci artinya mungkin terbebas dari dosa. Semua nabi, para rasul itu dijamin oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya sehingga suci. Tapi Maha Suci itu hanya milik Allah semata. Tidak ada yang milik lain. Tidak boleh. Tidak berhak. Dan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena pasti butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat, ya butuh nete, butuh oksigen, dan sebagainya. Semua kebutuhan dibutuhkan itu adalah sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan. Jadi
Ciptaan yang membutuhkan ciptaan itu adalah ciptaan. Karena sifat Allah itu qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan dan pertolongan atau membutuhkan makhluknya. Itulah namanya qiyamuhu binafsih. Tiada tandingannya, tiada taranya. Tidak taranya. Itulah maha suci. Itulah maha suci. Jadi maha suci Allah dari berbohong, maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari sifat-sifat yang tercelah. Maka maha suci Allah dari menjadi manusia. Karena itu sifat mustahil. Iya kan? Maha suci Allah dari kelemahan. Itu maksudnya. Maha suci Allah dari kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Itulah sifatnya. Sifat-sifat yang ada dalam diri Allah. Seperti itu. Seperti itu Bung Ande. Yang namanya maha suci. Itu definisi maha suci. Beda dengan suci. Suci itu ya terbebas dari dosa gitu. Silakan sambung saudaraku. Ya itu Pak Wiro, silakan Pak Wiro. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipanggil Wiro Sableng sama Ustadz Sugi tadi kayaknya. Pak Ade yang panggil bukan saya. Kayaknya mau kenalan Ustadz Sugi sama Wiro Sableng 212. Iya. Jadi gini Bang, aku cuma ingin membahas dari Ustadz Zuma dengan Bom and the Gang ya kan, Bom dan herder-herdernya. Memang Bang, sejak awal Bom ini nggak punya kualitas Bang. Terus terang aja kita. Jadi dia hanya bisa menggonggong, kemudian dibantu oleh para herdernya, si Lidara gitu kan. Sering kita nonton di YouTube-nya Solata kemarin, ternyata kita mendengar Bom dan para herdernya ini hanya bisa menggonggong, ya kan. Secara kualitas keilmuan jujur aja sudah nol. Makanya pada waktu itu Ustadz Kainama bilang jangan pernah membahas masalah kitab kami lagi. Kata Ustadz Kainama, kami tidak akan membahas apabila Anda tidak melakukan penghujatan. Tetapi apa tanggapan Bom? Iya Pak. Ternyata enggak, istilahnya omongannya enggak bisa dipercaya atau sukar dipercaya. Jadi Bom dalam level ini jujur ya Bang ya, kalau dikatakan Bung Rocky Gerung itu dungunya natural gitu kan, dan grupnya ini natural. Jadi alami, sifat kedunguannya mereka ini alami. Kenapa Ustadz Juma tadi kan menanyakan, tetapi mereka si Bom bertanya Ustadz Juma bertanya jawabannya si Bom klien lari-lari ke sana kemari, menurunkan menaikkan. Nah ini jelas secara adab, tata krama, etika atau karakter itu bukan karakter orang ketimuran, tetapi itu karakter penjajahan seperti itu. Karena apa? Suka mempermainkan logikanya itu. Karena kan di dalam suatu pendidikan, pembangunan karakter itu penting, ya kan? Karakter building itu penting. Tetapi ternyata Bom Solata dan para guguknya itu, Lidara, kemudian Timothy dan seterusnya, mereka hanya bisa di level penghujatan. Jujur ya Bang ya, saya nonton jijik gitu ya, karena secara kualitas keilmuan mereka tidak punya, cuma hanya ingin menunjukkan ke viewer-viewernya penghujat juga gitu kan, untuk menambah donasi pundi-pundinya gitu kan. Artinya benar, kata Ustadz Kainama, saya tidak akan pernah melakukan hal itu lagi kalau Anda tidak melakukan penghujatan. Ternyata Bom ini seperti bermata 7 dan bertanduk 7 Bang. Jadi secara kualitas ya Bom ini layaklah disandingkan tingkat pengetahuan keilmuannya itu level anak PAUD aja lah Bang. Itu aja dulu Bang Andi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih semalam itu Pak, dia gampang itu sebenarnya pertanyaannya Bang Juma. Kan begini sebenarnya itu, kata Paulus nih, ketika orang banyak itu mendengar dia Paulus bercakap dalam bahasa Ibrani. Gitu ya. Jadi itu bahasa Ibraninya yang mana yang diminta Bang Juma? Ya jawabannya Bom,
Saya kan nggak pernah mengatakan saya ahli Al-Quran. Loh, yang nanya itu opo iki loh. Benar-benar enggak. Gimana itu Pak Dedo? Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Aduh, benar-benar. Iya, ditanya masalah Ibrani larinya ke Al-Quran ini gimana gitu cara pikirnya itu ya. Lalu kalau mengenai kitab Taurat yang nulis siapa, ya jawabannya mudah dan saya kira dia ini sebenarnya bunuh diri ya. Kalau menanyakan itu, wah ini bentar tes belum apa ini, aduh. Gimana di YouTube bagus Pak De? Apa? Perhatiin OBS. Tes ya, lanjut dulu Bang, saya apa dulu? Ya silakan ngomong dulu biar apa saya Nambah lagi dikit Bang, nambah lagi mumpung saya masih ingat Bang Handi, Pak Wiro, Bang Pak Satugi, Wiro. mumpung masih ingat. Santai aja kita Jadi Mas, saya santai. masih ingat, Ya. saya masih ingat pada di apologetika kristologi punyanya Akhi Fahrudin, kami membahas tentang bedah buku. Bedah bukunya itu penulisnya dari Oten sendiri, jadi akademisi Oten. Istilahnya itu levelnya lecturer atau dosen di perguruan tinggi Oten itu sendiri. Saya lupa siapa nama beliau. Waktu kami bedah buku tersebut, ternyata di dalam buku tersebut menyatakan bahwasanya janganlah mengajarkan ajaran Oten kepada orang-orang yang berakal dan cerdas. Itu akan berbahaya. Tetapi ajarkanlah ajaran Oten itu kepada orang-orang yang bodoh. Itu akan lebih mudah diterima. Itu aja tambahnya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, karena, betul Pak De. Lalu Pak De. Iya, kalau Bom itu menanyakan siapa yang menulis kitab Taurat misalnya, ini sebenarnya bunuh diri dia. Kenapa? Karena kitab Taurat yang ada pada Kristen itu sudah tidak asli lagi, bukan tulisan Musa. Karena kitab Taurat yang ada pada Musa sudah hancur waktu zaman diaspora itu, zaman pembuangan, waktu Israel dihajar sama Raja Nebukadnezar itu kan. Nah, kemudian kalau kitab-kitab yang ada pada Kristen sekarang tulisan siapa? Ya mbuh orang ngerti. Kan pernah kita uji sama si Herdi itu. Kita tanyakan di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1. Ini kan bukti bahwa itu bukan ditulis oleh Musa. Karena di situ dikatakan begini, pada suatu waktu Musa menggembalakan kawanan kambing domba milik Sueb mertuanya. Imam di Median digiringnya hewan-hewan itu ke daerah belakang padang belantara sampai ke gunung Allah yaitu Horeb. Nah ini kan jelas bukan tulisan Musa ini. Artinya ini ada orang yang bercerita tentang Musa yang sedang menggembalakan kambing mertuanya. Seharusnya kalau memang ini tulisan Musa, kata iya, ini harus diganti aku. Misalnya begini, pada suatu waktu saya Musa menggembalakan kambing domba milik Sueb mertuaku. Kan seharusnya seperti itu, bukan mertuanya. Kalau sudah pakai katanya berarti kata ganti milik orang ketiga. Itu bukan tulisan Musa lagi dan masih banyak ayat-ayat yang bunyinya seperti itu. Berfirmanlah Allah kepada Musa, misalnya itu lagi, kemudian maka matilah Musa. Mana mungkin Musa menulis seperti itu? Ya hanya orang degleng aja yang mengatakan itu tulisan Musa. Kemudian kalau kita lihat saksi, siapa saksinya kalau tulisan ini ditulis oleh Musa? Siapa saksinya? Jadi untuk informasi ini nggak bisa kaleng-kaleng. Yang penting dikatakan ini tulisan Musa, padahal nggak ditulis oleh Musa. Itu apa bedanya dengan surat kaleng kalau begitu? Yang penting ada beredar surat kaleng, udah percaya aja itu tulisan Musa. Ini kan nggak akademis sekali begitu Bang Andi. Lanjut. Ganti Pak Jul, videonya Pak Jul. Pak Jul. Kau tanya aku, siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa jawab? Dasar dodol. Musa sudah menulis tentang raja-raja tentang Israel. Kau jawab. Kau kick aku, siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa jawab?
Apakah Musa menuliskan Israel? Tanya aku terus kau Silakan kau jawab ini. Siapa yang menulis Kejadian? Siapa yang menulis Kejadian 34, 36 ayat 31? Silakan kau jawab. Kau itu Jawab. gimana ceritanya kau kikik Jawab, saya terus? jawab Juma, Gimana jawab, sih? jawab Juma, jawab. Kau ketemu neneknya ini. Kau jawab siapa yang menulis ini? Apa sih, stop, stop. Kitab Raja-Raja itu kalau kau belajar bom-bom, kau tanya lagi sama aku. Aku bilang tadi, Kejadian 36 ayat 31. Siapa yang menulis ini? kamu nggak usah kesurupan. Jawab Juma, Kamu yang jawab. kesurupan. Kamu yang kesurupan. Raja itu dituliskan oleh Yeremia. Kenapa rupanya? Bukan, Kejadian 36 ayat 31. Kenapa Musa dan menulis raja-raja ini? Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Saya belum ada seorang raja memerintah di atas orang Israel. Kalau kamu katakan kitab Kejadian itu kitabnya Nabi Musa, saya katakan yang menulisnya Musa. Tapi kalau katakan bukan Musa yang menulis, berarti kitab yang ada dalam kitab ini bukan kitabnya Nabi Musa. Nah, sekarang, Ini bukan sekarang. Oke, Sekarang. sekarang, oke, Anda mengakui bahwa kitab Kejadian Turunkan Mabom, turunkan. Nah, itu stop. Nah, disinilah kebotolan bom dia sendiri nggak ngerti Bibelnya, Pak D. Dia nggak bisa membedakan antara kitab suci dengan yang bukan kitab suci. Alangkah anehnya juga ya, kalau Bang Juma dijadikan narasumber untuk menjelaskan Bible. Bang Juma udah menjawab dengan jelas bahwa kalau yang namanya kitab Musa, harus Musa yang menulis. Nah, Bombo langsung ketawa. Karena Bang Juma belum kelar jawabannya. Jawabannya Bang Juma adalah, selain tulisan yang ditulis oleh Nabi Musa, artinya ada penulis lain yang menulis atas kisah Musa. Artinya ini bukan firman Tuhan. Yang dimaksud adalah yang menulis adalah Yeremia. Kan jelas jawabannya di sana. Jadi ini sebenarnya jawaban Bang Juma kalau nggak dipotong menabok buat orang-orang di room itu. Sekaligus memberi edukasi kepada teman-teman Kristen yang jarang mengetahui kalau di perjanjian lama itu tidak semua firman Tuhan. Kan intinya ke sana ya Pak De, betul nggak Pak De? Betul. Nah itu. Tapi dipotong, diketawai Bang Juma, dikira pendapat Bang Juma itu bahwa kitab Musa itu hanya Musa yang menulis. Padahal belum kelar, itulah jawabannya Bang Juma. Gitu. Artinya ini jawaban Bang Juma akan menabok kalau nggak di-kick ke bawah. Itu. Ada yang lain silakan tambahkan. Jadi itu ya teman-teman, sebagai bentuk pembelajaran buat semua, kami berani bertanggung jawab bahwa kitab Musa itu tidak semua ditulis oleh Musa, ada penulis lain. Kalau sudah ada penulis lain, kalau itu dianggap sebagai kitab suci, berarti penulis ini juga bisa dikatakan nabi. Karena hanya nabi yang menerima wahyu dari Sang Pencipta. Sedangkan di zaman itu hanya satu nabi yang menerima wahyu, yaitu Nabi Musa. Gimana Pak De? Sedikit Bang, boleh Bang, Ya. sedikit Bang. Nah, ini kan buat penegasan aja. Kalau di video ini juga nanti kita akan dengar bahwa dia ada ancaman, jangan sampai gua hujat Nabi lo. Itu dari mulutnya Timothy langsung ya kan. Ini perlu kita ingat, kita perjelas ini. Jadi di sini oten-oten ini emang kalau udah dan hujatan itu emang udah diniatin sama dia. Intinya dia kalau menghujat itu emang udah di pikiran dia tuh udah punya dia. Kita ada apa-apa sedikit kita langsung mau menghujat. Ini harus kita perhatikan jelas-jelas ini. Ini dia emang niatnya nih kalau ada yang menghujat Islam, dia seolah-olah dapat nama nih orang-orang Kristen ini. Senang sekali. Apa followernya atau subscribernya itu dia lebih senang gitu kalau orang-orang ini menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad SAW ini, sallallahu alaihi Nabi. Ini bahaya ini orang-orang ini sebenarnya ini. Gitu aja Bang, makasih Bang. Iya, tapi kalau gentleman, kalau laki-laki sejati gitu loh, ngapain dihapus tuh video? Ngapain dihapus coba? Pasti dia waduh, bahaya ini kalau saya nggak hapus. Itu gentle, jangan dihapus dong videonya. Ngapain dihapus? Itu artinya dia mengakui kesalahannya sendiri. Dia udah paham. Ada yang nelpon dia. Dihapus Bang Andi, ada, videonya ada. Masih ada videonya? Ada, yang thumbnailnya sama Paul Jong ada.
Oh, masih ada. Menurut info sih katanya dihapus, Mas Egal. Dihapus apa masih ada? Ada, coba cek aja. Belum ke-upload pas itu. Gitu. Oke, kalau masih ada. Oh, Mbak Rifa masih ada ya, Mbak Rifa ya? Mau Masih, komen dong, Mbak Bang Rifa, Andi, aku komen udah dong. cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, aku ada komentar ya. Komentarnya yang pertama, keselnya itu gini, perlakuan. Jadi ingat sama surah Al-Baqarah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu mim ba'di ma qalu wa hum ya'lamun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ya, apakah kalian berharap bahwa mereka akan beriman gitu ya? Itu kan di sana Allah itu bertanya kepada kita sebagai umat Islam. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Ini apa yang saya lihat tadi malam itu. Pertama, sedihnya saya adalah yang dilakukan mereka kepada Bang Zuma. Itu sedihnya saya. Tapi hikmah yang saya dapatkan bahwa yang terjadi tadi malam itu adalah pembuktian benarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-75 tersebut. Di mana ketika sebenarnya Lidara paham betul apa yang dia sampaikan ketika dia bertanya tentang Rasulullah SAW yang dituduh gila itu, saya yakin miliaran persen bahwa dia paham tentang ayat itu. Tapi dia mencoba mengubahnya karena dia harus melakukan itu untuk pembenaran terhadap agamanya. Saya coba ngetes masuk, walaupun agak sulit ya. Kenapa? Karena kan full ya. Tapi saya coba terus. Niat saya bukan apa ya, tapi saya ingin mengembalikan cara diskusi dia. Lalu ketika dia katakan siapa namanya yang menerima Al-Quran ini tuh gila, ini kan tuduhan orang lain. Lalu saya tanya sama Bom, kan saya masuk ya sesi-sesi hampir terakhir gitu. Ketika Bom itu udah mau close, saya tanya sama dia, kalau orang lain yang nuduh kamu gila itu bisa nggak diterima? Bom jawab tidak bisa, kata dia. Tapi karena dogi-dogi dia ya, biasa herder dia tahu sepertinya akan menangkap apa yang akan saya sampaikan. Jadi mereka mulai mengganggu. Ada siapa David ya, David mengganggu saya. Ya saya nikmati aja gitu, saya tahu aja gitu ya. Jadi saya bilang begini, kalau orang lain yang nuduh kamu gila bisa nggak diterima? Oh nggak bisa, kata Bom. Ya sudah, karena harus dibuktikan dulu, kata temannya satu lagi. Oke, tapi kalau keluarga kamu yang nuduh kamu gila itu bisa jadi benar karena keluarga kamu tahu siapa kamu. Nah, komparasi saya adalah ketika dia memfitnah Rasulullah SAW dan Bang Zuma dengan ayat itu, menuduh Bang Zuma dengan Rasulullah itu gila, ya kan? Nah, saya komparasikan itu bahwa di kitab mereka sendiri kan Yesus bukan orang lain yang menuduh Yesus, tapi keluarga Yesus sendiri gitu loh. Di Markus 3:21 nih ya. Iya, jadi ini gini loh. Si Lidara itu sedang menelanjangi dirinya bulat-bulat tadi malam. Nah makanya saya kenapa saya tertawa ya. Saya marah, sedih, kesel lihat Bang Zuma diperlakukan seperti itu. Tapi saya sadar loh, Bang Zuma kan ada di kandang serigala. Lah kalau Bang Zuma digonggongin, dicakar-cakar ya, walaupun tak tercakar ya, saya pikir wah ya wajar. Masa saya harus berharap mereka adil, baik, syahdu seperti di Room Muslim? Ya bodoh sekali kalau saya berharap hal itu, ya kan? Kan ada di kandang serigala. Jadi saya sadar akhirnya loh. Kan saya pernah japri juga di grup ya bahwa aduh kok saya kesel ngeliat Bang Zuma diginiin gitu ya. Ya udah saya minta link deh, saya sama siapa sih minta linknya saya lupa ya. Minta link sama siapa gitu, sama Bang Menteri kalau nggak salah. Terus saya masuk ya, saya pikir oh iya ya, justru harusnya memang seperti ini room mereka gitu. Kalau room mereka syahdu baik dan santun seperti room Muslim, wah bisa-bisa Al-Quran salah nih. Berarti mereka punya Roh Kudus dong. Nah memang harus seperti itu room mereka untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu gitu loh. Jadi saya tersenyum aja, hikmahnya ya ada juga sih hikmahnya saya dapat tadi malam. Mungkin itu aja Bang Andi. Makanya saya bilang Bang Zuma barusan, Bang kalau si anunya mau ke room hantu belau kayak sekalipun mau bom Lidara apa kayak saya diajak dong. Gitu tadi saya sama Bang Zuma. Terima kasih, silakan yang lain. Makasih Uni. Saya juga sendiri sebagai abangnya Zuma ya, saya wanti-wanti dia.
jangan sampai terpancing. Di sana itu orang sudah dirasuki iblis gitu loh. Hati-hati terpancing, jangan sampai terpancing. Santai aja, rileks gitu. Alhamdulillah ya bisa menahan diri. Justru mereka ini yang berbalik menghujat personal, menghujat Nabi Muhammad gitu loh. Nah inilah segerombolan orang ini, terutama si Bom Bom, Timothy, Lidara, ditambah si Jong juga itu di sana gitu. Ya konco-konconya Saifuddin Ibrahim ini semua nih. Ya biarkan saja sih. Ya nanti juga akan mendapat upah dosa adalah maut. Kan gitu kira-kira. Ada lagi yang lain sebelum dilanjut? Silakan. Ya, kalau menurut saya wajar ya mereka itu menjadi penghujat begitu. Karena yang dipujanya itu seorang penghujat. Bahkan ketika ada orang perempuan minta tolong, ya lagi panik, anaknya kerasukan setan, bukannya ditolong, dicuekin. Ya ini tertulis di dalam Matius 15 ayat 22 sampai ayat 27, bisa dibaca di situ. Ada perempuan Kanaan yang lagi panik, anaknya kerasukan setan. Oh Tuhan, sampai sujud-sujud tuh perempuan tuh. Sampai sujud-sujud mau minta pertolongan. Tolonglah aku. Oh Tuhan, anak Daud. Anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Bukan ditolong, dicuekin. Habis gitu apa? Disamakan dengan anjing. Lihat ayatnya. Ini enggak saya bikin-bikin. Lihat ayatnya. Apa katanya? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian di ayat 26. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Dan perempuan itu ngalah supaya anaknya ditolong. Iyalah, saya anjing gak apa-apa deh. Ibaratnya kalau pakai omongan saya begitu. Gak apa-apa deh, saya dikatakan anjing. Yang penting anak saya sembuh. Makanya perempuan itu jawab, benar Tuan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa perempuan itu ditolong? Bukan. Apa yang dikatakan Yesus? Hai ibu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Maka anaknya sembuh. Di situ bukan karena dia itu ditolong Yesus, tapi karena percaya bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Makanya anaknya sembuh. Tapi yang saya sayangkan kok orang minta tolong bukan ditolong malah disamain dengan anjing. Makanya saya katakan penghujat itu. Ya, belum lagi nanti ngomong sama orang Israel, iblis bapakmu, ular bludak dan sebagainya. Nah, kalau kita mau menghujat, bagaimana mungkin kita mau menghujat? Sementara di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Larangannya jelas, ya, dilarang kita mengumpat dan mencela. Dan Nabi pun tidak pernah memberi contoh untuk menghujat orang lain. Ya, boro-boro Nabi menghujat, bermuka masam saja langsung ditegur oleh Allah. Bagaimana mungkin Nabi menghujat? Ya, karena apa Nabi nggak pernah menghujat? Karena Rasulullah diutus Allah SWT ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Makanya akhlak itu hanya ada di Islam. Orang kafir tidak ngerti akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah perbuatan yang kita lakukan yang disandarkan kepada Allah. Makanya perbuatan kita itu harus baik, berakhlak. Kafir nggak ngerti akhlak dan tidak pernah diajari tentang akhlak. Tuhannya sendiri begitu. Terima kasih Bang Andi. Pedes kan? Pedes kalau saya udah ngomong. Pedes Pak De. Lanjut Pak Jul. Kick lagi, diturunkan lagi, saudara. Oh ya, sedikit lagi Bang Andi ya, karena semua pada diem ya, jadi boleh ya. Saya kemarin itu bahas tema tentang kenapa setiap teman-teman Kristen yang ada di TikTok itu yang baik, yang ramah dan santun, kenapa dimusuhi oleh sesama mereka gitu. Pak Desugi kita bahas itu kemarin ya. Iya. Nah, ini sebenarnya begini, ya, ini implementasi dari apa yang mereka sembah sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Ketika ada orang Kristen yang berbeda paham, entah itu Unitarian, Saksi Yehova yang tidak menuhankan Yesus, itu akan dibidat-bidatkan, dihajar habis-habisan. Bahkan yang berbeda dengan mereka itu tuh langsung disidangi, dihakimi. Bahkan yang baik, yang ramah, itu langsung disidang, dihakimi di depan umum. Itu terjadi berkali-kali. Nah, jadi dan mereka selalu meninggikan seperti Sophia, atau yang ditinggikan itu rata-rata penghujat. Nah, makanya saya bilang,
mayoritasnya begitu gitu loh. Yang kasihan tuh yang minoritas yang mencoba untuk baik, mencoba untuk santun gitu kan. Dan itu pun tidak sedikit ya yang awal-awal santun kayak Peter ya, kayak Edo ya. Itu santun banget di awal ya. Saya masih ingat ketika kita tandang ke CIA itu Edo itu termasuk salah satu Kristen yang mencoba untuk santun. Terakhir-terakhir ini kan Edo sekarang berubah sifatnya jadi penghujat. Nah itu ada beberapa tipe saya lihat teman-teman ini, teman-teman yang santun-santun ini, teman-teman yang belum pernah terlibat debat dengan sesama Muslim. Nah, setelah mereka berdebat dengan sesama Muslim, lalu mulai tahu ayat-ayat di kitab mereka dan mereka terguncang, kalau mereka tidak mualaf, kalau tidak memilih ateis, kalau enggak kebenciannya makin dalam terhadap Islam dan mereka berubah menjadi penghujat. Banyak contoh ya. Mungkin itu dari aku. Silakan yang lain. Oke. Ya, putar ya videonya ya. Iya Pak Jul. Kau undang saya di sini, giliran kau ini kau kick. Habis itu Ini nggak dengar memang. Kau jelaskan. Kau jelaskan. Ya. Oh, jadi gitu Baik, caramu. Kau undang saya di sini. Ya, Giliran betul. Ini Begitu, kau kick. begitu cara kami. Kau naikkan lagi aku gitu. Begitu cara kami. Jawab Ya. pertanyaanku. Oke, terima kasih. Ya, Anda jawab. mempertontonkan Jawab. akhlak Jawab. yang Jawab. baik Jawab. gitu, Cuma jangan ya. banyak Jawab. Jawab, Juma. Tidak secara Jawab, Juma. langsung kalian mengakui bahwa yang menulis kitab Hari ini Kejadian saya kasih malu. Saya kasih malu. Jawab. Kenapa sampai Raja Saul yang pertama, bukan Raja Daud? Sudah mengakui. Turunkan. Diturunkan lagi saudara-saudara. Bang Zuma di sana dikecilin. Oh, inilah. Tutup Pantas kalau Yesus menyebuti mereka itu anjing ya kayak gini. Kelakuannya ya ampun. Nggak bisa santun gitu ya, nggak bisa. Memang ya sudah sudah dinas sama Yesus sendiri. Dan kalau boleh saya kasih tahu di dalam kitab mereka itu dosa hujat itu akan diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Beda kalau kita menghujat, kita termasuk orang yang terkutuk, orang yang tercela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Jelas toh? Nah, kalau mereka kan nggak punya aturan-aturan seperti itu, ya wajar lah kalau mereka itu saling menggonggong seperti itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. suaranya Bang Zuma. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum habala waddu ma'anittum kad badatil ba'da'u min afwahihim wa ma tufi suduruhum akbaru kad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu berpikir. Jadi Allah memang telah memberikan kepada kita peringatan besar kepada orang-orang seperti ini, bahwa di ayat itu adalah pembenci, kemudian keluar dari mulutnya, dan apa yang disembunyikan dalam hatinya jauh lebih besar lagi. Jadi bukan hanya, ya kita sudah saksikan kebenaran Al-Quran, bagaimana mulutnya, tetapi apa yang dalam hatinya kita sudah lihat, kita buktikan bahwa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sudah buktikan apa yang diperbuat. Jadi yang sembunyi di dalam hatinya itu dia sudah setting bagaimana caranya memperlihatkan akhlak-akhlaknya sesuai yang disampaikan oleh Al-Quran. Akhlak-akhlak bahlul seperti itu. Akhlak yang tidak terpuji. Jadi ajarannya kasih, bom-bom itu menjadi kasihan. Orang ini kan perlu dikasihani sebenarnya. Orang-orang yang perlu dikasihani adalah orang-orang yang tidak punya akhlak. Seperti ini yang perlu dikasihani. Nah, orang-orang yang tidak memiliki
akal budi yang diajarkan oleh agamanya. Iya kan? Apa yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Jadi agamanya itu adalah hanya sebagai apa nih ya, lipstick. Iya. Tidak ada berbekas dalam satu akhlak yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nyata di depan kita. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa orang-orang pembenci, dia membenci kita dengan mulutnya, dia membenci dengan perbuatannya, lebih-lebih apa yang tersembunyi di dalam hati. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Jadi Allah sudah menerangkan, silahkan Anda berpikir. Seperti itu saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dong, aduh, parah. Dan dia mengaku adalah lebih hebat dari orang Kristen tentang Alkitab. Itu penistaan. Dan orang-orang seperti inilah ya, kita sebenarnya tidak marah, tidak. Kita santai saja. Karena iman kita dibangun ya atas pondasi dasar yang kuat dan teguh. Panik yang ada. Tidak pernah koyak dalam Santai. Kristus. Tetapi teman-teman di live chat, ya Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi sudah kita dengar dari mulut bibir lidah Juma ini yang mengaku Ustadz ini dari Makassar, bahwa dia lebih hebat, dia lebih jago tentang Alkitab, kitab suci orang Kristen. Yang saya tahu Juma ini adalah agamanya adalah Islam, saudara kita. Dan kitab suci ini adalah Al-Quran. Tetapi dia menggadang-gadang, mengklaim dirinya, dia lebih hebat memahami kitab suci orang Kristen adalah Alkitab atau Bible atau Holy Bible. Pantaskah ini? Ya, kita dengarkan. Tadi ditanya, mengkanoni saja dia tidak tahu siapa. Dia menuduh kita seolah-olah kejadian keluaran itu tidak ditulis oleh Musa. Tidak. Ini tanya Pak Bomom adalah yang mengkanonisasi. Tetapi dia melompat ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Ya seperti katak di bawah tempurung yang tidak tahu apa-apa. Yang mengklaim dirinya hebat. Tetapi daerahnya hanya sejengkal. Tapi dia mengklaim bahwa dia yang punya dunia ini. Orang-orang seperti inilah Brother Bom-Bom. Ya, seperti kelakuan Jumai sampah ini yang tidak perlu kita dengar. Dan saatnya kita juga bereaksi. Bereaksi dalam arti kita memberikan pemahaman, gambaran, penjelasan tentang kitab suci kita yang kita yakini. Dan kita mengklaim, ya, kita tidak ada urusan dengan dia sebenarnya dan kitab sucinya. Tapi orang-orang ini penuh kesombongan dan keangkuhan. Ya, biarlah Tuhan Yesus mengizinkan roh jiwa tubuh ini diambil oleh iblis. Stop. Ya, saudara-saudara, kita mengasihi dia. Tetapi dia melawan kitab suci kita dan mengklaim. Dan hari ini juga dia pertonton. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan, coy? Ini siapa yang ngomong tadi ini? Lidah, kayaknya itu. Siapa? Iya. Ya kita tahu ya. Ini hanya sebagai apa sih? Sebagai topeng saja. Timothy tadi. Oh Timothy ya, sebagai topeng saja. Ingat Timothy bahwa kamu masih punya hutang. Saya saksinya. Berikut saudara-saudara saya yang di sini bahwa kamu telah menjanjikan motor karena kamu mempertanyakan sebuah ayat dan dibuktikan sendiri oleh Ustaz Juma, terbukti dan kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu kamu kabur. Tapi anehnya kamu di sini seolah-olah orang bijak, seolah-olah bijaksana, seolah-olah itu ajaran kasih yang kamu terapkan. Kamu nggak inget ya di awal-awal tadi dengan arogannya kamu dengan kelompok kamu kan anteknya ataupun herdernya si Pak Bom-Bom ini. Tapi dalam sesi ini sepertinya kamu mencoba mendinginkan saudara-saudara kamu padahal kamu sendiri terguncang. Nah, apa yang dipertanyakan Mas Juma sudah dijawab semua dan hanya satu pertanyaan dari Mas Juma untuk si Bom-Bom. Semua yang ada di room itu tidak bisa menjawab. Akibatnya, nah Ustadz kami, Ustadz Juma sampai dikeluarkan, dimasukkan lagi. Anehnya mereka bertanya harusnya kan dijawab oleh Mas Juma. Nah ini sesi menjawab Mas Juma di-kick, dikeluarkan. Seolah-olah Mas Juma nggak bisa menjawab. Lah inilah kelakuan-kelakuan mereka yang sering kali dilakukan. Sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ya ini
Kristen polemik, saya katakan ini ya, Kristen polemik atau oknum-oknum Kristen polemik menggunakan segala cara untuk membungkam mulut Ustadz Juma. Tapi bagaimanapun tidak akan bisa terbungkam karena suara kebenaran adalah suara keadilan. Kalian di sini sebenarnya sudah nyungsep, berdarah-darah, mencret, nggak bisa menghadapi. Hanya satu orang Juma aja kamu sudah keok semua di room ini. Sampai di sesi pertama tadi itu si Paul Zong kabur terbirit-birit. Karena kupingnya sudah nggak bisa mendengarkan Mas Juma memberikan argumen-argumen yang akurat dengan dalil-dalil yang sudah ada. Kalian di sini memang betul-betul tidak tahu apa-apa. Justru memang benar Mas Juma itu lebih paham Alkitab daripada kalian. Kalian itu hanya memahami sampulnya saja. Tuh ini Alkitab, cuma itu saja. Tapi isinya semuanya zong. Nggak ada isinya. Isinya itu adalah tong sampah. Isinya kotoran semua. Isinya penghujat semua di sini. Inilah kelakuan-kelakuan Pak Bom dengan rekan-rekannya ini. Mas Juma datang ke sini itu diundang. Bukan langsung nyelonong masuk ke situ, diundang, di live comment diundang, disuruh masuk. Setelah Ustadz Juma masuk ke dalam, malah di-mute. Kalau nggak di-mute, dikeluarkan. Padahal semua pertanyaan sudah dijawab. Mereka semua di ruang ini sudah gemetar ini sebenarnya. Sudah gemetar, sudah panik, sampai kalang kabut. Tapi caranya untuk menutupi mereka itu, kemaluan mereka, ya dengan cara mem-mute Mas Juma, meng-kick Mas Juma, dan memframing seolah-olah Mas Juma nggak bisa berkata-kata. Teknik mereka yaitu adalah membungkam dengan apa? Membungkam suara Mas Juma dengan cara apa? Dengan cara meng-kick, dengan cara gede-gedean volume. Ini coba lihat ya kalau si Bom ini berkata, ngomong, itu seperti mic-nya ditelan. Saking emosinya dia tuh. Mic-nya itu seolah-olah mau ditelan. Coba aja nanti diperhatikan lah, inilah cara orang atau kelihatan ya, orang panik itu terlihat dari gestur, dari gerakannya terlihat. Orang panik itu begitu. Nggak sadar kalau antara mulut, hidung, dan mic-nya itu hampir gedean mic-nya. Lah itu kok mic-nya mau dimakan. Nah ini kan aneh orang kayak begini nih. Sudah panik. Mungkin besok-besok lagi ini kursinya mau dimakan ini sama si Pak Bom ini karena saking paniknya. Untung aja dia masih sadar bahwa mic yang di depannya itu benda keras. Umpamanya ini mic-nya itu seperti roti, mungkin dicaplok sekalian itu mic-nya ini. Coba aja perhatikan. Nanti kalau si Bom ini panik menghadapi Juma. Kita perhatikan ya. Kalau nggak percaya, saya akan putar lagi videonya. Itu mic-nya mau ditelan itu. Kan kebodohan dan kedunguan nih. Dia mengklaim dirinya kitab suci lebih hebat dari kita. Ketika ditanya, dia tidak tahu. Nah, lihat nih. Coba diperhatikan teman-teman, antara lebar mulutnya dengan mic itu kira-kira masuk itu barang, masuk. Bisa juga masuk barang itu ya. Ya, kita putar lagi ini. Hari ini Kadrun dikasih balas sama Pak Bom. Iya betul. Halo. Kalau kau ingin diskusi biasa sama saya akan hormat kau. Tapi karena pernyataannya mulutmu, kau lebih hebat, lebih memahami daripada orang Kristen. Saya adalah Pak Bom. Kau jawab. Ya. Tidak mungkin Musa menulis tentang dirinya. Aku sudah mati. Bego. Gimana mau jawab? Bang Zuma diturunkan terus. Itu kan gaya rambutnya gaya rambut LGBT. Tontonkan aib kitab Iya kan? Anda. Ya, saya akan teruskan lagi Ya, Bang ya. Juma tadi udah menjawab. Ya, Al-Quran. Torah itu, yang sebenarnya Torah itu ditulis oleh Nabi Musa. Tapi Dengar ya. Saya sudah kasih kesempatan ada 20 menit. kesempatan 20 menit orang-orang di Aduh, terus ini framing lagi. framing lagi. Nggak ada 20 menit itu. Paling 5 menit aja nggak ganep. Sebentar berbicara kurang lebih setengah menit di mute. Kalau nggak di mute dikeluarkan, dimaki-maki. Sampai Paul Zon mengatakan Ustadz kita itu anak keturunannya pesundal. Nah pesundal-pesundal itu sebenarnya ada di tempat kalian. Karena di dalam kitab kalian itu prioritas pertama orang yang masuk surga adalah pemungut cukai dengan para pesundal-pesundal. Ini sebenarnya mereka itu menabok mulutnya sendiri loh, mengatakan pesundal-pesundal. Di Al-Quran nggak ada kata-kata pesundal itu. Itulah ayat kalian. Diberikan waktu 20 menit, pret. Kagak ada 20 menit itu. Ya kita teruskan lagi ya. Sebentar Pak Jul, saya mohon kepada si Bom dan herdernya, kami live malam hari ini, tolong semua menara siar gitu ya, itu
ping saja itu apa itu Zoom, taruh paling atas supaya herder ini kami undang dengan hormat. Kami akan perlakukan Anda dengan bijak. Mari kita diskusi bahas ini. Terserah mau menunjuk siapa gitu ya, one by one. Kepada si Bom, kalau kau mendengarkan ini, kalau kau gentle, kami undang balik kepada Anda. Silakan masuk di sini. Tolong semua menara siar, ping di itunya share link Zoom kita supaya dia bisa masuk ke sini. Ini diundang loh ya, diundang gitu. Ada nggak yang berani kira-kira masuk malam hari ini? Kita tunggu sampai jam 10 malam. Mudah-mudahan ada yang berani masuk aja. Ya kita mudah-mudahan aja, kita berharap kepada para pengecut-pengecut yang seperti manusia, yang bukan manusia seperti ini, mereka nggak sadar kalau jejak digital itu seabadi yang bisa berulang-ulang kita tampilkan gitu kan. Mereka nggak pernah percaya diri, mereka nggak pernah punya koreksi diri, karena Alkitab mereka tidak mengajarkan hal itu. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka itu berbuat seperti apa yang mereka ucapkan, iblis. Ya mereka berperilaku seperti itu, ya kan, pengecut. Mereka berani ngomong dengan cara yang memang tidak lazim sebagai manusia. Ya kita memang berharap lah semoga pengecut-pengecut ini berani tampil di sini kan. Kita kasih ruang untuk dia bicara. Tunjukkan kalau dia pandai bicara, hanya sekedar ngomong di belakang orang. Kasihan memang. Nasibmu Bom, memang nasibmu jadi pengecut. Ya kan, pengecut, rambutmu aja seperti itu. LGBT memang wajar seperti itu. Ya kan, kamu menampakkan dirimu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ya itulah gambaran sikapmu. Seperti herder yang seperti Bang Andi bilang. Teman-temanmu seperti itu. Ya para pengecut itu. Pengecut banget ya. Kami tertawa di sini. Ayo kita tertawakan. Sebelum tertawa itu dilarang. Ya Bom. Lanjut Bang. Oke. Pak Jul, masih ada nggak videonya Bom pernah masuk di sini kayak kucing kelaparan Pak Jul? Ada. Coba ya, saya carikan cari ya. Pak Jul, kita lihat gitu. Waduh, masuk di sini kayak orang nggak pernah makan 7 hari 7 malam. Lemes banget. Coba tunggu ya teman-teman ya, bagaimana kalau dia di sini. Tanggal berapa kemarin ya? Coba ya, saya carikan. Pernah masuk di sini lah, itu sebulan yang lalu kalau nggak salah Pak Jul itu. Lebih, hampir 2 bulan lah yang lalu tuh. Hitung mundur aja. Bulan-bulan Juli Pak Jul kalau nggak salah itu. Waduh, banyak banget videonya ini. Kan thumbnailnya ada itu. Jadi kami undang kepada Timothy, Lidara, Bom, siapapun di sana yang ada di room itu, ya silakan masuk JCC sekarang. Kita diskusi beradab. Ya, masuk aja di sini Bom kalau lo berani. Lawan gua atau lawan Pak Desugi atau lawan siapa lah gitu ya. Atau kalau lu punya nyali, lu pulang ke Tanah Toraja, aku samperin. Kita diskusi di belakang kandang Bambi. Gimana? Aku pulang kampung, kamu juga pulang kampung, ketemu di Tanah Toraja. Di Rantai Pau boleh. Pulanglah kau. Jangan ngumpet di sono gitu loh. Kalau lu gentleman. Nih Andi yang nantang nih. Nggak tahu di mana Mas Andi. Udah hilang ya. Sekali lagi nih, izinkan Saking saya menantang banyaknya Bom. Bukan nantang untuk main fisik ya, main adu argumentasi by data. Dengan catatan diskusi tidak bawa HP. Ya, tidak bawa HP. Direkam. Ya, direkam. Kita diskusi di bawah rumah panggung yang ada kandang babi di situ. Nah, diskusi sama Handi Slebes. Nih, wong Sulawesi nih, Bom. Nantangin lu nih. Terbuka nih. Terbuka Handi Slebes nantangin lu. Silakan pulang ke Tanah Toraja, saya yang datang ke sana kampung lu. Di rumah lu, di rumah orang tua lu nggak apa-apa. Saya yakin orang Tanah Toraja di sana sangat-sangat tinggi tingkat toleransinya sangat tinggi di sana. Makanya Bom itu berpindah meninggalkan kampung halaman. Karena kalau di kampungnya nggak bisa, udah diciduk dia. Ini ngumpet di daerah timur ini orang satu nih. Itu kira-kira. Gimana Bom? Gue sengaja panjangin ya. Gimana? Atau malam ini lu masuk di JCC deh? Gue pengen tes ilmu lu gitu loh. Kenapa? Ya lu sendiri nggak bisa Bom. Pasti satu pertanyaan dari gue. Kalau lu bisa jawab, gue cumi lu jempol. Jempol kaki semuanya.
Tuh. Kalau Timothy nggak usah direken lah Pak Jul, teman-teman. Timothy mah nggak ada ilmunya. Oke, lanjut. Google. Katron, lu nggak usah telepon gua. Dengar ya. Andai kata, ini saya sudah kasih 20 menit loh. Silakan kau, karena Zoom ini kan umat Google. Silakan kau cari di Google pertanyaan saya. Silakan. Kalau kau bisa jawab dan habis ini kau jawab pertanyaanku, boleh? Ya oke, kau jawab ya. Kau jawab pakai ayat karena Alkitab itu, dengar dulu. Karena Alkitab itu di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara sah dalam hukum Taurat. Kemudian di dalam Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 8 ayat 17, 2-3 perkara sah. Dan sekarang kau jawab saya, kenapa sampai raja pertama itu bukan Daud, Saul? Ya, karena kau tidak bisa jawab tadi kejadian, dan kau tidak bisa jawab, ya udah, saya kasih kesempatan pertanyaan yang gampang. Silakan kau jawab, ya udah, tidak usah banyak lah, 3 pasal 3 ayat. Silakan kau jawab. Silakan. Ya, saya yakin tak di-kick lagi nih. Tidak, yang penting kau sopan jawab sampai. Oke. Jadi pertanyaanmu kenapa? Gimana? Kenapa raja Israel yang pertama itu, kenapa raja pertama itu Daud, Saul bukan Daud, dari suku Benyamin? Kenapa? Kenapa bukan Daud yang pertama yang dijanjikan? Kenapa dari suku Benyamin? Aneh. Bible ditanya ke Banyu. Kenapa dari suku Benyamin? Iya, bukan rajanya kan dari suku Yehuda sesuai Kejadian 49 ayat 10. Nubuatan tentang raja itu kan harus dari suku Yehuda, bukan suku Benyamin. Kenapa suku Benyamin yang jadi raja? Kan ada janji Tuhan di dalam kitab Kejadian. Iya, janji Tuhan Kejadian 49 ayat 10. Iya, tidak akan berpindah ya sebelum yang berhak itu datang, kan gitu. Iya, tongkat kerajaan. Ya, pertanyaan saya, kenapa Raja Saul dari suku Benyamin? Sebelum yang berhak itu datang. Iya, kenapa? Kemudian mengambil. Orang bertanya, dia tanya terus. Iya, silakan jawab saudara. Karena Kenapa belum sampai datang, suku? yang berhak itu belum datang. Kan tidak akan berpindah. Tahta kerajaan tidak akan berpindah. Tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang. Kan yang berhak belum datang. Makanya tidak berpindah. Sama ketika Ya, saya silakan. tanya balik kepada saudara, kenapa kemudian Tuhan itu menghukum menghukum Saul, sedangkan Daud tidak? Kan sama pertanyaannya kayak begitu. Artinya ketika saudara bertanya kepada saya, kenapa tongkat estafet itu belum pindah tentang kerajaan Yehuda? Ya karena yang berhak belum datang. Bukan cara jawabnya begitu. Giliran saya bertanya sama Anda. Bukan. Itu Nggak mau jawaban ditanya dia ini, nggak mau ditanya. Banyu mah udah jawab. Ya sudah, itu jawaban saya. Katanya kamu ahli kitab Juma, katanya kamu ahli kitab. Terserah Anda mau menilai. Dari mana Anda caranya? Cuma dulu. Timothy. Kamu yang cuma gini, Juma. Saya hanya mengkoreksi. Bentar dulu, Juma. Saya mengkoreksi ucapan kamu. Kenapa kamu mengklaim selama ini? Sengaja si Timothy jadi ngaco. Kamu lebih hebat Alkitab dari orang Kristen dan kamu mengklaim kamu ahli kitab. Dasarnya apa? Aku nggak ditanya saja kamu tidak tahu. Aku cuma mengatakan saya lebih paham. Nah, kalau dibilang ahli, kamu lebih paham. Ya. Kamu lebih paham dari orang Kristen. Ya buktinya sekarang. Dalilnya tadi yang tidak akan berpindah sebelum yang berhak datang. Ditanya tadi yang berpihak. Karena dia belum berhak untuk itu, kan gitu. Itu bukan jawaban, Juma. Itu bukan jawaban kamu. Itu bukan jawaban. Kamu tidak menjawab apa yang Pak Bom ditanyaan. Ya itu dijawab. Saya mau Anda silakan Juma. Kamu sudah salah nggak? Saya bertanya dong. Bukan. Kalau kamu tidak bisa menjawab, katakan saya tidak bisa menjawab. Itu gentleman. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya tidak bisa menjawab? Itu tidak ada. Pak Bom sudah kamu ayat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum datang. Bom tadi minta kamu ayatnya jawab dengan dalil, jangan jawab dengan congormu. Nggak usah. Bilang ayat, debat sama saya sekarang. Iya, pindah lagi debat sama saya. Nah, kalau saya jawab, oke. Kita gini lu debat sama gua. Gua tunggu di sisi. Bukan. Kau tidak menjawab. Pak Bom tanya kau tadi, kau tidak menjawab dengan ayat. Pak Bom minta ayat. Betul nggak, Pak Bom? Oh, minta ayat tadi nggak? Iya.
Karena dia mengaku Saya sudah menjawab. Tidak ada ayatnya. Kalau ahli Alkitab jawab pakai ayat karena aturan dalam kitab Taurat. Ada ayatnya. Saya tidak mengatakan diri saya ahli Alkitab karena Alkitab itu lebih memahami kok. Alkitab itu cuma Al-Quran. Kitabmu itu baik-baik Kitabmu itu Pak Bombom tahu tadi jawab dengan ayat. Nanti Kau tidak bisa menjawab dengan ayat. Dikik lagi. Sudah selesai, Pak Bombom. Stop. Kelamaan Pak Itu Jur. dia, sudah selesai. Kelamaan Pak Jur, stop. Kalian Stop. Dari pertanyaannya dia udah dijawab Bang Juma. Ini enggak H2H loh. Bang Juma dikeroyok oleh 4 orang itu. 4 orang herder gitu ya. Bang Juma udah menjawab. Mestinya kalau Bang Juma misalnya salah jawab, buktikan, oh Bang Juma kamu salah jawab. Kamu nggak paham Bible. Yang benar tuh seperti ini, datanya seperti ini. Kan begitu kalau orang diskusi. Bukan dihalangi. Yang satu ngomong gitu loh. Itulah cara-cara licik mereka. Karena saya yakin kalau Bang Juma yang bertanya, tidak ada yang bisa menjawab di sana. Dan adanya lagi gitu ya. Bible ditanyakan ke Bang Juma, kan kebalik-balik ini sebenarnya urusannya nih gitu. Di sana ya terjadi diskriminasi lah. Yang namanya diskusi itu, kalau orang udah menjawab pertanyaan, ya kalau dia misalnya keliru jawabannya Bang Juma, ya mestinya dong tampil satu. Saya lebih ngerti Bible dari Bang Juma. Sekarang pertanyaan Pak Bombo, jawaban Anda salah. Ini jawaban yang benar. Begitu kalau diskusi. Sesuai dengan data ini gitu. Ini enggak. Di framing. Bang Juma salah, enggak ngerti. Salah jawabannya. Nah yang benernya mana? Kalau menyalahkan orang itu, mestinya memberikan data yang benar. Itu namanya baru akademik ilmiah dalam berdiskusi. Tapi ini saya rasa orang-orang di dalamnya ini nggak ngerti apa-apa. Baca original text Bible juga nggak bisa. Saya yakin Bomo nggak bisa baca original text Bible-nya, yakin 1000%. Apalagi Timothy, apalagi Lidara. Itu komentar saya. Yang lain, ini harus dikomentar, nggak boleh nonton nanti kena copyright. Harus dikomentar. banyak cerita, nggak kasih kesempatan saya ngomong. Bukan, kau tidak menjawab apa yang Bombom tanya. Di-kick lagi, saudara-saudara. Di-kick lagi kan? Di-kick lagi gitu. Ayo. Kick lagi. Di-kick lagi Bang Juma. Kalau suaranya Bang Juma kecil berarti di-kick. Ditunggu ya. Bagaimana orang mau menjawab di-kick? Sebenarnya udah dijawab Bang Lu Juma. siap tunjukin saya malam ini. Kita buktikan. Lu sama saya debat. Ya, ini King David. Sama lu aja. Buktikan saya satu ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Buktikan sekarang juga. Saya bisa buktikan. Satu ayat saja. Saya bisa buktikan. Buktikan. Oke, kita debat. Itu nomor 3. Berapa? Kitab Roma tulis saja. Ketik aja Buka. nomor 1 atau tulis. Buka Pak Bombom. Buka kitab kalian. Buka Pak Bombom. Buka. Pak Bombom buka ayatnya. Silakan. Ya, Buka. Silakan kita saja. Buktikan. Roma berapa? Jadi rupanya Roma 1. Yesus itu bukan manusia ya rupanya ya. Sebentar. Baru tahu saya. Sebentar. Kau tidak ada ilmunya untuk ini. Saya ajarin kau nanti. Hati. Jadi kenal King David. King David lebih hebat dari lu. Baik. Silakan. Roma 1 ayat berapa menurut? Roma 1, baca, buka. Roma Ayat berapa? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nggak usah marah-marah, nanti kamu stroke. Santai aja. Tidak ada yang marah-marah. Ayat berapa? Terus panik karena ketahuan Tunggu. sama manusia. Ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 3 ayat. Emang Al-Quran. Kasih Bombom, lihat judul atasnya dulu. Lihat judul atas. Kita ajarin dia sekarang. Ya. Sudah? Iya, siapa Judulnya yang ini kata salam. Ayo. Perikopnya salam. Dari Paulus. Sebentar Pak Bombom, jangan ketiga dulu. Saya baca dulu. Dari Paulus hamba Kristus Yesus Dia baca dari yang atas. dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Injil itu telah dijanjikan sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Terus ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Allah di sini bukan Allah Arab ya. Ini Elohim yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Jangan kamu ambil ayat 3 yang dagingnya doang. Saya kasih tahu kamu, Yesus
Sebelum menjadi daging dia adalah firman Elohim. Kamu bisa baca di Kejadian 1 ayat 3. Kamu bisa dibaca di Yohanes 1 ayat 1. Kamu bisa baca di Yohanes 1 ayat 14. Selesai. Sudah terjawab. Jadi kamu sudah ngaku bahwa Yesus itu berasal dari sperma Daud? Tidak, sama sekali tidak ada sperma. Tidak ada sperma. Makin David baca buat orang sampai nih bacanya. Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus dan akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Sekarang kasih dia lagi ayat, Pak. Ketika Gabriel datang menjumpai Maria. Ayat 3 itu kalian mau buang ayat 3 dari Roma 1 itu. Itu kamu jangan pakai ayat 3 saja, kamu jangan pakai ayat. Kalau kamu bicara Ya, gini ya. Jadi itulah kalau ditunjukkan data itu nggak mau dipakai, dihajar sama data yang lain. Jadi menurut Bang Juma, kau apakan itu ada daging gitu loh. Saya berani juga bertanggung jawab. Orang yang berbicara barusan ini dia menyembah manusia. Ini Andi Selebes menantang Anda. Saya akan buktikan kalau Yesus itu pernah menjadi manusia. Di muka bumi, dia berumur 33 tahun setengah. Dia manusia. Terus kemudian di kisahnya di Bible itu, dia terangkat sama fisiknya ke surga. Kuburan kosong, mayat Tuhan hilang. Untuk membuktikan dia bukan hantu, dia adalah manusia, dia minta ikan goreng. Dan sekarang Yesus ada fisiknya duduk di sebelah kanan. Sampai detik ini belum ada ayat tambahan bahwa Yesus sudah berubah fisik menjadi fisik apa. Yang jelas kuburannya Yesus kosong, artinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Yesus terangkat semua ke surga. Nah, apabila orang yang berbicara ini si Timothy ini menghindari dagingnya Yesus, berarti dia sudah membuang fisiknya Yesus yang ada di surga. Tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini bisa menjawab kemana fisik Yesus itu. Bermacam-macam jawaban mereka. Ada yang bilang terurai. Ada yang mengatakan menjadi tubuh kemuliaan. Yang bisa menembus segala macam begitu. Mana datanya fisik Yesus sudah berubah menjadi fisik kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Mana dasarnya? Ada perubahan di sana. Jadi kalau ada orang mengatakan dia tidak menyembah manusianya Yesus, sekarang kalau Anda mau menyembah, apakah Anda berdoa, hai tubuhnya Yesus di surga, minggir kau, saya hanya menyembah rohmu saja. Bagaimana Anda mau mengatakan demikian? Anda nggak bisa pungkiri bahwa Yesus fisiknya sekarang ada di surga sesuai yang ada di Biblemu, tertulis di Markus 16:19, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Yang kedua adalah orang yang membaca ini cenderung tidak setuju dengan LAI. Semua kata Allah diganti dengan Elohim. Artinya di dalam room ini tidak semua sepakat kalau kata Allah itu diganti. Artinya lagi, satu menghendaki kata Allah diganti di LAI, satu juga yang menghendaki tidak. Artinya mendingan kalian yang berdebat dulu deh gitu loh. Tadi perhatikan cara membacanya. Semua kata Allah diganti Elohim. Padahal telah jelas di sana kuasa Allah tertulis di situ. Itulah orang-orang yang begini keilmuannya kurang karena hanya isinya doktrin belaka. Makanya saya undang nih, Andi Selebes undang Anda nih. Ini live panjang ini. Timothy, saya tantang Anda, saya akan buktikan kalau Anda menyembah manusia. Bom, saya akan buktikan Anda menyembah manusia. Karena tidak ada satupun Kristen. Saya setuju itu enggak menyembah manusia, Mas Andi. Tapi mereka itu menyembah daging. Bang, daging yang dibungkus, yang terbungkus tulang. Mau jelas di sini di Lukas 1 itu loh. Kita ambil aja kata-kata itu. Yang kau lahirkan. Berarti ada sesosok manusia yang dilahirkan. Ini sebenarnya menabok mereka sendiri loh itu. Di Lukas 1 ayat 35 itu.
Diimbangi dengan Roma ayat 3 tadi itu. Jelas di situ itu daging manusia itu. Yang disebut kudus yaitu anak Elohim, katanya tadi kan begitu. Iya, anak Elohim. Ya iya, bagaimanapun secara fakta dan otentik fakta ini, sampai cerita ini, sampai per hari ini, per detik ini, Yesus pernah dilahirkan. Artinya, siapapun yang pernah dilahirkan yang bernama manusia, itu ya tetap manusia. Enggak mungkin manusia itu melahirkan batu. Enggak mungkin. Apalagi melahirkan sebuah roh, yang tadi siapa, tadi sore itu, masih ngeyel aja tentang yang dilahirkan itu bukan manusia, karena melindungi Maria itu seolah-olah sok perawan. Pak Jul, izin dulu Pak Jul. Ada Pak Simon tadi. Pak Simon, selamat malam Pak Simon. Pak Simon. Udah nggak bisa diurusin itu, kita langsung konsentrasi sini aja lah. Enggak, dia kita bilang menangkal ini aja. Dia bilang gini Pak Jul, saya hanya menyembah 100% Tuhannya. Saya nggak menyembah 100% manusianya. Ya kalau dia berkata begitu ya berlawanan dengan mereka. Berarti lu pisahin dong manusianya. Fisiknya Yesus kemana ayo? Udah nggak usah dilayani itu kita teruskan aja bahas itulah. Nanti selesai. Membuang-buang waktu itu. Kita konsentrasi ke sini, kita habiskan ini. Tak putar lagi videonya. Bentar. Sebentar, saya tunjukin kamu. Bom. Ketika Gabriel datang ketemu Maria, dikatakan anak itu kandung daripada Roh Kudus. Tunjukin ayatnya. Ini sudah baca. Ya. Sesungguhnya Yesus itu Juma, ini jawabannya di sini Juma. Ini jawabannya. Kalau kau tanya orang Kristen, ini jawabannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan bertambah besar. Mana Pak Bomo? Ayat 32 ya. Ia akan bertambah besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kasih saya yang satu Pak Momom, yang ayat yang dikandung dari Roh Kudus, Lukas 1 tuh yang dikandung Maria itu manusia atau bukan? Itu aja dulu. Yang poinnya kan di situ. Yang dikandung itu siapa? Manusia atau bukan? Ini sayangnya suara Mas Juma kecil ya. Ada Bang Juma masuk nih. Itu. Ya inilah mereka tuh. Sudah jelas yang dikandung itu manusia, daging itu. Daging benar. Dagingnya diberi nafas, diberi roh yang bernama Yesus. Tapi mereka tuh masih ngotot, saya nggak menyembah manusia, saya nggak menyembah manusia. Matanya picek kali itu ya. Jelas itu loh yang disembah itu manusia yang bernama Yesus. Yang dilahirkan oleh Maria. Itulah yang mereka sembah. Dengan argumen itu Roh Kudus. Roh Kudus lah atau apalah itu. Jangan Pak Jul, jangan. Yang jelas, tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini bisa membuktikan di mana fisiknya Yesus sekarang berada. Kalau dia bisa membuktikan bahwa dia ada di surga duduk di sebelah kanan, kalau dia jujur artinya dia menyembah manusia itu. Itu kan intinya sebenarnya di sana. Karena di bumi ini udah nggak ada fisiknya Yesus, kuburan kosong. Terangkat semua, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Pak Jul. Nah, bagaimana mereka menyembahnya itu? Kalau nggak dipelintir-pelintir, coba? Tubuh kemuliaan lah. Nggak ada dipenuhi Roh Kudus lah. Itu jelas manusia loh yang disembah. Nggak ada bagaimanapun kalian itu ngeyel dan berapologet yang kayak kitiran begitu, tetap Yesus bagaimanapun orang akal sehat akan mengatakan itu manusia. Itulah artinya kalian sudah terjerumus. Kasih Pak Simon komentar Pak Jul, mau komentar dia tuh. Alah, ngabiskan waktu aja ini, kita terusan aja inilah. Itu ada Pak Juma. Ayo Pak Simon komentar silakan. Komentar, bro. Lanjutkan. Oh, dilanjutkan saja. Ya, lanjutkan dulu. Ada Bang Juma itu, disalamin dulu. Saya akan jawab kamu, itu mudah. Itu terlalu gampang, orang tolol yang aja, nggak usah kepanasan cari data, Saya jawab kamu dengan dalil, bukan jawab kamu dengan congor. Kasih Pak Bombong. Nah, bulan ke-6 Elohim menyuruh malaikat Gabriel, bukan Jibril. Gabriel pergi ke sebuah kota kecil bernama Nazaret. Seorang, hilang nih. Iya, nggak hafal labelnya, nggak hafal ya. Santai. Itu bukti manusia tuh. Saya jawab kamu terus ada. Ya. Mana tadi Pak Bombong? Itu si perawan melahirkan apa rupanya? Ke manusia Pak Jul. Benar.
Sebentar. Nggak mau jawab. Sebentar. Sebentar. Mengapa Tuhan menjadi Karena manusia? ketidakpahaman lo. Karena ketidakpahaman lo. Tetapi ketika ia mana nih Pak Bambang? Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Adonai nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari daging. Dia dikandung. Nah, silakan Mas Juma. Bang Mas Juma. Assalamualaikum. Pertanyaannya Bang Juma singkat loh. Yang dilahirkan Bunda Maria itu apa? Manusia atau roh saja? Nggak mau jawab kalau Ya pertanyaan. itu yang ayat 21 itu loh. Ia akan melahirkan anak lelaki dan engkau akan apa itu ya? Menamakan dia. Menamakan dia Yesus. Yesus. Tuh. Jadi yang dilahirkan itu anak laki-laki loh. Pertanyaan sekarang, apakah anak laki-laki ini punya daging fisik? Punya. Artinya mereka menyembah manusia yang bernama Yesus lah. Itu aja poinnya kan di situ. Mau ngeles kemana, mau kabur kemana dengan ini ayatnya mereka sendiri loh. Sampai dirubah-rubah kata-kata Allah diganti Elohim. Tapi bener juga Elohim itu. Setuju lebih diganti aja semuanya. Jangan pakai Gantilah kata-kata itu. Allah itu. Betul Pak Jo. Ganti semua itu Allah Ganti aja Elohim. itu. Kali ini ada benarnya Timothy, tapi menampol LAI itu Timothy malam ini. Menampol LAI, artinya LAI salah. Artinya di situ Elohim. Ini orang-orang kayak gini maju kena mundur kena. Gitu loh. Dia nggak mau sebut kata Allah Elohim, berarti LAI dia harus diganti. Menampol LAI ini. Malah menampol yang lain-lain gitu loh. Ya kembali ke topik, pertanyaan singkat Bang Juma. Tadi nomor 3 itu nggak mau dia pakai data itu, langsung dilompati. Karena apa? Seakan-akan ini Bunda Maria tidak melahirkan Yesus yang ada dagingnya. Sama dengan tadi sore. Itu. Yesus Bunda Maria itu mengandung roh, melahirkan roh. Terus yang dibungkus kain lampin taruh di palungan apa itu Pak Jun? Dia mayat. Casper. Terus yang disusui Bunda Maria, orang perempuan lihat itu, bayi. Alangkah berbahagialah kamu dan telah menyusui kamu gitu. Bayi itu. Menyalahkan orang lain yang berkata begitu. Jadi disalahkan orang yang berpendapat begitu. Ada itu. Tadi kan kita juga buka videonya. Ada itu gereja Bunda Maria menyusui itu ada di Bethlehem sana loh. Iya, jadi sepinter-pinter manusia itu bahwa dia tidak menuhankan manusia, ya nggak bisa. Kenapa? Faktanya Yesus pernah ada di muka bumi, berada di muka bumi, bertumbuh dia. Mulai dalam kandungan 9 bulan, dilahirkan sehari, sampai dia 33 tahun setengah. Mati di tiang salib menurut kisahnya di Bible, dikubur 3 hari 3 malam, dibangkitkan lagi, jalan lagi, ini fisik, makan ikan goreng. Habis itu terangkat lagi ke surga. Fisiknya hilang, kemana tuh fisik kalau nggak menyembah manusia? Ayo Timothy, masuk lu kau. Masuklah kau, kulobangi ilmumu malam ini Timothy. Masuklah kau di sini, diskusi sama aku. Kita buktikan, saya akan membuktikan kalau Yesus itu punya fisik. Lu buktikan kalau Yesus tidak punya fisik. Ayo masuklah kau. Timothy, itu di channel saya ada tuh link JCC. Di channel saya juga ada. Official. Coba yang punya channel ngomong dong bahwa linknya ada semua. Yang punya channel undangan terbuka ya Pak Jul? Iya. Dek, undangan terbuka. Timothy masuk, Bom masuk, Lidara masuk. Ayo. Masuklah kau. Kita buktikan Yesus punya fisik juga atau ada, tidak. Bang. Di copy paste linknya. Ya, di ping paling atas tuh ping linknya tuh YouTube, di YouTube-nya masing-masing gitu. Ya, kok pada diam? Iya Bang. Lanjut. Ya. Jadi
Silakan Timothy, Lidara, Bom, silakan masuk JCC. Saya jamin di sini Anda akan sebagai tamu kehormatan. Beradab di sini karena JCC ini berbadan hukum. Kami tidak akan mengeluarkan arogansi kayak kamu. Tamu harus dihormati. Syarat di sini tuh nggak boleh menghujat personal, menghujat sesembahan. Kita diskusi by data saja. Gantian berbicara pakai moderator. Sebut namanya yang mau berbicara lawan siapa. Jangan main keroyok. Bom mundur, maju Timothy. Timothy mundur, maju Lidara. Lidara mundur, maju yang lain. Banyuma nggak diberi kesempatan menjawab. Lidara Banyuma bicara, skakmat, dikik lagi. Terus kemudian dia ngomong sendiri. Apa begini cara Anda diskusi gitu? Padahal Anda nggak menghormati tamu. Anda yang mengundang Banyuma. Banyuma memenuhi undangan itu. Masuk dengan gentleman, dengan keilmuan gitu. Anda bertanya, Banyuma menjawab. Anda menyalahkan, tapi Anda nggak memberikan argumentasi by data bahwa yang benar seperti ini. Nggak memberi kesempatan Banyuma untuk klarifikasi. Inilah orang-orang cara-cara licik. Kalau yang begini terus lu pakai nggak bisa. Lu akan ditinggalkan oleh penggemar lu. Itu loh, karena keilmuan lu nggak keluar. Ayo, silakan masuk. Kami tunggu. JCC terbuka, open sampai jam 12 malam. Kita tunggu nih. Nggak apa-apa, kita tunggu saja. 24 jam kita tunggu. Kita tunggu. Nah, live ini kita livekan terus saja Pak Jul, sambil menunggu dia. Timothy, Bom, Lidara. Silakan masuk, kita buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia. Gitu ya. Putar lagi Pak Jul. Oke. Bentar ya. Dulu. Roh Kudus. Terus? Nah, sekarang saya cerita kamu. Ketika Elohim berfirman, mengeluarkan firmannya Dafar Elohim menjadi daging, itu benar-benar manusia 100% dagingnya. Ya. Oke? Nah, salah Ketika nggak? Saya katakan bahwa kalian menjadi itu manusia. adalah manusia. Tetapi ingat, Salah nggak? tidak sebentar. Ingat, Yesus punya dua diri natur. Ya. Iya. Manusia 100%. Yang pasti dia manusia. Kamu mau dijelasin apa enggak? Sebagai manusia 100% dan sebagai ilahi 100%. Yesus keluar dari Bapaknya karena atas perintah Bapaknya yang mengeluarkan firman-Nya yang menjadi daging. Makanya dia disebut Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Kalian tidak mengerti tentang ayat ini. Kalian hanya mengerti Yesus yang jadi daging. Kalian tidak mengerti Yesus yang sebelum jadi daging. Dia adalah Alfa Omega, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak akan ada. Itu artinya Alfa dan Omega. Dia lebih dulu ada dari, ya. Jadi Yesus, Yesus sebelum menjadi manusia dan diberi nama Yesus, dia adalah Dafar Elohim yang ada di dalam diri Tuhan, yang disebut Firman Elohim. Itu Yesus. Ketika dia jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, dia harus jadi daging. Firman Elohim harus jadi daging. Nah, disinilah ketika dia menjadi daging, Elohim beserta dengan dia, yaitu Roh Kudus menyertai dia. Makanya ketika disalib, dia katakan Eli, Eli lama sabatani. Eli, Eli lama sabatani. Dia menggenapi Mazmur 22 ayat 1. Kamu baca itu. Jadi kamu tidak memahami Yesus yang daging dan Yesus yang adalah roh. Kamu tidak mengerti itu. Yesus yang daging itu yang dikeluarkan dari rahim Maria. Tetapi Yesus yang dari roh itu yang ada di dalam dirinya, Yeshua HaMashiach. Itulah Yesus yang roh, yang tidak bisa ditangkap. Kalau dagingnya kamu bisa tangkap, kamu bisa pukulin dia, itu dagingnya. Tetapi roh dia itu tidak akan mati. Itu yang kamu tidak pahami. Paham?
Bagaimana dia bisa paham? Dia bukan orang yang dipilih. Giliran saya. Kerajaan surga itu tidak hilang kemuliaannya. Ya Juma, saya ajarin kamu Juma. Juma, saya ajarin kamu Juma. Supaya kamu pintar Juma. Ya, melahirkan manusia. bentar. Kamu nggak bisa satu ayat, nggak bisa ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Itu bukan cara pandang. Mengatakan kalian ambil dari Al-Qur'anmu. Sudah. Betul. Pak Bom. Ya. Pak King David sabar dulu. Tenang aja, saya nggak emosi kok. Saya nggak emosi. Saya sudah. Sebentar. Jadi, Wah, Bang Zuma di kick. Stop. Kick lagi. Di-kick lagi. Ini ada statement siapa sih yang bicara ini tadi? Timothy ya? Bukan, tadi Bang itu yang yang Bung David. David ya. Oh, David. David ya? Pit. Lu lawan gue, Pit. Kita buktikan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Masuklah kau semua di sinilah satu-satulah. 100% manusia, 100% Tuhan. Ajaran macam apa ini gitu loh. Padahal dia sendiri mengatakan Eli lah masa baktani gitu ya. Itu katanya nubuatan Mazmur 22:2 gitu loh. Dari mana gitu loh? Sambung-sambungin gitu. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Rohnya di dalamnya adalah roh Tuhan gitu loh. Terus Tuhan mana lagi yang dia panggil? Orang rohnya ada di dalam kok. Eli lama sabaktani artinya apa sih? Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu loh. Ya inilah orang-orang yang kayak beginian memaksakan gitu. Pertanyaannya Bang Jumba singkat kok. Manusianya kemana? Kalau Anda nggak menyembah manusianya, ya dagingnya ini sekarang kemana? Dilupain gitu. Ayo, David, Timothy, Bom masuk. Kutunggu kau di persimpangan Bom. Nanti akan kusuguhkan kau daging segar yang telah kau halalkan itu. Kubelikan kau 1 ekor Bom. %100% manusia, 100% Tuhan. Sebenarnya. Waktu iblis membawa Yesus, apakah 100% Tuhan ke bawah? Ayo. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Waktu Yesus buang air besar, contoh misalnya, apakah 100% Tuhan ikut? Error. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, waktu di dalam kandungan, berarti ada 100% Tuhan dalam kandungan. Apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Kalau masih ada, berarti banyak Tuhan. Yang kayak begini-begini, pertanyaan standar saja, dia akan nggak bisa menjawab. Makanya dia paling ogah masuk di sini. Tapi semoga saja dia bisa berani masuk sini. Kita undang secara terbuka. Ayo Bom, David yang mana sih ini orang? Apa kok gue pernah debat sama dia nih, si David nih? Kok Timothy janganlah kau masuk, nanti kau harus masuk bawa motor sekalian Timothy. Pak Sony mengundang orang diskusi. Iya juga ya. Berharap dengan pengecut dan pecundang buat menghibur saja. Bang Sondi buat hiburan dia kalau masuk sini. Supaya dia bisa membuktikan kalau dia itu nggak menyembah manusia. Ya, yang lainnya silakan ikut komentar dong. Iya, komentar dong. Sambil menunggu Jadi ini. begini kalau menurut saya Bang, paham mereka itu tuh apa bedanya dengan paham LGBT? Dia kan laki-laki, tapi dia juga perempuan. Iya kan? Fisiknya laki-laki, tapi dia bersuamikan dengan laki-laki. Karena dia juga 100% perempuan. Paham mereka itu udah dilaknat Allah di zaman Nabi Daud. Tapi kan mereka mensahkan, ada beberapa gereja mensahkan kaum LGBT untuk menikah.
Karena itu kan meluruskan pemahaman mereka dengan apa bedanya ya. Kalau udah namanya 100%, itu sih istilahnya kalau orang waras berpikir secara matematika, itu sudah angka tertinggi. Tidak mungkin diselipkan lagi 100%. Itu berarti 200%. Ya cara mereka berpikir itu apa bedanya dengan paham LGBT kan? Gitu. Saya tidak mengatakan Tuhan LGBT, tapi pemahaman kalian itu seperti itulah. Karena tampilannya manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Bagaimana menyamakannya? Ya itulah gambarannya. Orang yang rusak jiwanya. Orang yang paham seperti itu kan, orang yang suka dengan sejenis adalah orang yang sakit jiwanya. Seperti itulah kalian memahaminya. Bagaimana mungkin ajaran itu untuk manusia? Sedangkan manusia sendiri secara naluri itu menolak ajaran seperti itu. Sedang kalian paksakan itu memahaminya. Berbagai cara kalian mengelak. Gitu. Mengelak dengan cara apa ya? Seperti mengulang-ulang kata-kata yang tidak ada isinya. 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana kita menggambarkan 100% dan 100% plus berarti 200%. Berarti itu adalah salah satu gambaran bahwa orang ini panik mempertahankan argumen supaya benar. Begitulah 100% ditumpuk jadi 100% menjadi 200%. Ya. Itulah orang panik katanya. Ya. Jadi kalau kita menantang mereka itu sebenarnya para pecundang seperti ini nggak punya level pendidikan yang tinggi untuk mempertahankan argumen mereka. Alkitab mereka sudah dibantah habis-habisan, sudah dihancurkan oleh beberapa debater-debater Muslim. Mereka caranya yaitu bermain di belakang layar, teriak-teriak seperti makanan mereka. Ya, makanan mereka kan cuma pemakan babi dan anjing. Apa bedanya seperti itu? Jadi orang yang berpikir waras itu sudah bisa menangkap pemahaman kalian tidak berbeda dengan pemahaman LGBT. Ya kan? Begitu. Dia 100% laki-laki dan 100% perempuan. Dia aja, Bang. Ya. Gitu, Bung Pei. Dalam satu esensi, maksimal itu 100%. Nah, kalau dua esensi, misalnya 100% manusia, 100% Tuhan, artinya gini. Pada saat Yesus 100% Tuhan, Bapa di surga 100% manusia. Kalau 100% manusia, maka Bapa 100% Tuhan. Kalau 100% Tuhan, Bapa di atas jadi manusia, maka Yesus 100% Tuhan. Akhirnya apa? Ini kan teori error. Karena satu esensi itu hanya maksimalkan 100%, itu matematika. Kalau sudah 200%, hasilnya 2 per 100, 200 per 100, hasilnya 2. Tidak mungkin. Jadi intinya bahwa Yesus itu 0, berapa Tuhannya, ketuhanannya 0,1 saja, atau kalau 1% saja. Artinya gini, kalau sifat ketuhanan Yesus 1%, artinya Bapa 99. Kan gitu. Kalau kita mau bahwa maksimal dalam satu esensi itu 100. Nah, di mana sifat kemanusiaannya Tuhan? Tuhan Bapa. Sifat kemanusiaannya di mana? Kemudian Yesus itu sifat keilahiannya yang mana? Yang temporer. Sebab sifat ilahi itu absolut. Absolutely. Mutlak. Jadi pada saat misalnya mampu membangkitkan orang mati, maka seterusnya. Tidak boleh hanya satu orang, absolutely, seterusnya. Pada saat tidak terus-menerus, maka tidak absolut. Itu temporer, berarti itu adalah pemberian. Tidak absolut. Mampu menyembuhkan orang buta. Absolut tidak? Tidak. Kemudian tidak absolutnya lagi dia juga hilang. Tidak absolut. Maka semua sifat-sifat ilahi itu absolut, mutlak. Apabila tidak mutlak, maka itu bukan kriteria Tuhan.
Maha tinggi. Istilah maha tinggi lagi. Maha tinggi artinya maha kuasa dengan segala sifat-sifatnya. Tidak boleh ada satupun sifat-sifatnya yang kekurangan. Apakah maha kuasa? Tidak. Buktinya dia disalib. Kalau sifat kemanusiaannya 100% manusia, sifat kelahirannya kemana? Minggir dulu, minggat dulu. Sifat Tuhan minggat dulu. Sesungguhnya begini, kalau roh masih ada di dalam, karena itu adalah roh Tuhan, itu sebenarnya dalam konsep ini adalah refleks. Orang-orang yang memiliki ilmu bela diri saja tinggi, bela diri saja, pada saat ada satu serangan, refleks itu tidak perlu lagi diambil ancang-ancang, refleks dia langsung banting. Kenapa? Refleks. Demikian pula roh yang ada di dalam tubuh. Dia akan merespon sesuatu secara refleks. Tidak bisa mengosongkan diri. Kalau dia mengosongkan diri, itu apa itu? Teori apa itu? Manusia. Tapi sifat ilahi absolut. Absolut, mutlak. Namanya Tuhan absolut. Pada saat sifat-sifat itu tidak melekat lagi pada Tuhan, berarti bukan sifat Tuhan, artinya bukan Tuhan. Karena tidak absolut, mutlak, unik. Seperti itu. Namanya Tuhan adalah sesembahan pencipta segala sesuatu, masa melemah? Nggak mungkin lemah. Tentu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci dan Maha Tinggi. Maha suci dengan segala sifat-sifatnya, maha tinggi dengan segala sifat-sifatnya. Maha tinggi dengan segala perbuatannya, maha suci dengan segala perbuatannya. Itu namanya maha suci dan maha tinggi. Makanya Allah bergelar Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada gelar yang lain seperti itu. Cek 1 2 3. Silakan. Kenapa lo mau jelasin? Iya. Lo mau jelasin dulu 100% manusia, 100% Tuhan. Lo mau jelasin? Saya tanggapi dulu yang barusan bicara ini ya. Ya, topiknya 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, maksud saya tanya dulu, kalau saya bicara nanti panik nggak gitu 100% manusia, 100% Tuhan. Oh, udah panik. Belum sudah panik. Pemakan babi lu nggak usah ngomong banyak, Sabar, ngomong oke. aja. Jangan kepanasan, jangan kepanasan. Kalau memang pemakan babi begitu cara Semua nih. ngomong. Ini Baru ngomong 2 patah kata 100 langsung kan panik. tadi lu WA gua, babi, jadi jahat, yang lain dihormati diam di dulu. sini. Satu aja yang ngatur biar nggak kerodit. Tadi kan lu WA gua, lu setuju topiknya 100% manusia, 100% Tuhan. Betul apa betul? Betul. Sekarang langsung terangkan. Gitu loh, Baik. jangan di framing, diputer-puter. Tapi kalau saya ngomong yang gak usah panik. Langsung ke intinya, apa maksud 100% Ya kamu aja manusia? yang ngomong kalau gitu. 100% Yang ngomong kamu aja kalau gitu. Tuhan. Ya Silakan. udah kamu aja yang ngomong. Slow hand, satu-satu hand. Yang ngomong kamu aja kalau gitu. Kalau begitu silakan standby, saya yang ngomong. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, artinya adalah waktu Yesus dibawa oleh iblis, 100% Tuhan, kembali juga atau kebawa sama iblis. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, waktu Yesus disusui sama ibunya, berarti 100% Tuhan ada di situ. Waktu Yesus buang air besar, saya yakin Yesus selama 33 tahun pernah buang air besar. Artinya apa? 100% Tuhan ada di situ. Jangan dipisah. Waktu Yesus bermukjizat, ada 100% Tuhan ada di sana. Kita ikuti saja. Tapi jangan waktu dia lemah, itu manusianya. Jangan waktu dia bermukjizat, itu Tuhannya. Karena waktu itu belum ada PLN yang bisa mengeluarkan saklar on off. Dijamin belum ada toko elektronik pada waktu itu. Untuk itu sekiranya ada teman-teman yang bisa atau nekat
ingin menjelaskan secara jujur dan konsekuen bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, tentu harus dari perkataan ibunya atau perkataan yang bersangkutan sendiri. Setelah kita bolak-balik pakai Wahyu sampai Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah memproklamirkan dirinya bahwa saya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Dari mana ini nongol? Nongolnya mulai dari hasil konsili Kalsedon. Di sanalah diberikan gelar kepada Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal ini sangat beresiko. Resikonya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Resikonya Anda akan melemahkan Tuhan Anda sendiri. Kenapa? Karena 100% ini dan 100% ini tidak mungkin bisa dipisahkan. Selama dia hidup. Apabila dia berpisah, dia mati. Karena Yesus nggak mungkin rohnya cuma ada dua, cuma satu. Roh 100% Tuhan inilah yang menghidupkan Yesus. Artinya, apapun aktivitas Yesus, roh 100% Tuhan yang dimaksud roh Yesus ini selalu ikut bersama Yesus, termasuk dia waktu menjadi tukang kayu. Termasuk lagi waktu dia menjelang disalib. Waktu dia diolok-olok. Waktu dia diludahi. Waktu dia mikul salib. Sampai tinggal pakaiannya hanya sehelai saja. Apakah pantas 100% Tuhan yang ada di dalam diri Yesus ini mengalami hal demikian? Silakan saja kalau Anda mau ikut permainan ini. Permainan apakah itu? Permainan konsili Kalsedon. Nah, untuk itu ya mari pakai akal sehat. Kalau sekiranya Anda percaya itu, ya silakan saja. Tapi Anda harus jujur menjawab bahwa 100% Tuhan ini pernah dibawa oleh iblis. Sedangkan iblis inilah Tuhan yang menciptakan. Artinya, Sang Pencipta pernah dibawa oleh yang diciptakan. Apakah Anda mau jujur berkata demikian? Tentu tidak. Anda akan melawan dengan berbagai cara. Tentu dengan asumsi putar belakang. Gitu Edis. Persilakan saya bicara. Begitu. Ada lagi yang mau nambahkan 100% manusia, 100% Tuhan? Silakan. Aku boleh ngomong nggak, Hen? Lu ngomong pakai mulut apa pakai kaki? Pakai mulut lah, slow lah. Jangan kepanasan silakan. kalau aku ngomong, Hen. Slow juga. Topiknya apa? Enggak. Saya Bang Andi. Aku kebetulan ada Juma di sini. Sebentar dulu ya, segar. Lu kalau mau ngomong, sebentar. Sebentar. Jadi lu diam dulu. Tadi udah suruh ngomong, kamu diam. Segar, topiknya apa yang lu mau ngomongin? Enggak, aku negur Juma dulu. Topiknya apa yang lu ngomongin? Topiknya apa? Iya, nanti ku tanggapi 100. Nggak bisa, diam. Saya nanya topik, nggak mau. Ya, Banyumas. Silakan Banyumas. Tuhan. Takut nih kalau saya ngomong. Ya, topiknya apa? Kok ada suara bencong? Tahu tuh. Siapa itu Bang Andi? Takutnya kalau saya ngomong. Nggak tahu siapa. Suara homreng. Panik kalau saya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kirain adanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sarat dawabi 'indallah summul bukmun ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk, yang paling hina, yang paling nista dalam pandangan pencipta langit dan bumi adalah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran. Siapa mereka? Kata Allah, ladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Kenapa dikatakan mereka ini adalah orang yang paling hina? Karena mereka tidak mengerti. Maksudnya gini, baik Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu yang masih menyisahkan terjemahan-terjemahan kemudian
yang sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Sedikit pun mereka tidak mengerti. Ketika dikatakan kemudian seperti yang semalam diuraikan ya teman-teman. Di dalam Kisah Para Rasul 26, saya tanya kepada si Bom-Bom in the Gang. Kisah Para Rasul 26 nomor 14 maksud saya. Kutanya kepada mereka, kami semua rebah lalu mendengarkan suara yang berseru dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kalau mereka itu ngerti, mereka itu paham, bukan makhluk yang terhina dan makhluk buruk di hadapan pencipta langit dan bumi, maka mereka akan mempertanggungjawabkan itu. Mereka akan menunjukkan bahasa Ibraninya seperti apa, seruan yang didengarkan oleh orang yang mengaku mendengarkan seruan si nabi palsu ini. Tapi yang dimunculkan kemudian, yang dipertontonkan sampai hari ini kemudian, ya itu justru bukan bahasa Ibrani, tapi adalah bahasa Yunani. Saul, time diokes skliron soiprots kerta laktizein. Itu bahasa Yunani itu. Itu bukan bahasa Ibrani. Kami semua rebah. Lalu ku dengar suaranya dengan menggunakan memanggil aku, menyeru aku dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi yang muncul bahasa Yunani. Saul, temi diokeis skleron soipros kentra laktisein. Kalau orang mengerti, orang udah tahu ini penipuan. Ini bukan firman Tuhan, ini karangan manusia. Sama seperti Al-Quran, coba kita lihat. Sungguhnya Al-Quran itu kami wahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Apakah Al-Quran sekarang masih bahasa Arab? Bahasa Arab. Sederhana untuk memilih kebenaran itu. Ketika dikatakan berseru kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menggunakan bahasa Arab, buktikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini katanya berseru dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi yang muncul kemudian, Saul, temi deokesek kekron, soy protos kentra lektizein. Itu Yunani, itu bahasa Greek, bukan bahasa Ibrani. Ya, sama ketika dikatakan Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, tapi yang muncul bukan bahasa Arab. Berarti itu penipuan, itu pembodohan. Dan orang yang percaya itu adalah orang Bahlul bin Sedeng. Makanya, ya saya tidak sesumbar mengatakan, saya pribadi dan bahkan teman-teman saya lebih paham Bible daripada orang-orang yang ada di channelnya Bom-Bom. Dan memang sih, kalau kita lihat dari kita masih kecil, orang yang biasanya disebut Bom-Bom itu orang blow on. Biasanya yang dipanggil Bom-Bom itu orang yang dungu, orang idiot. Lahir 3 bulan. Usianya di kandungan baru 3 bulan lahir. Otaknya masih sebesar merica. Tapi kemudian dikasih roh oleh Allah. Hidup dia. Biasanya sih kayak gitu. Padahal pertanyaan saya sederhana kok. Ya. Tunjukkan kepada saya kitab Anda yang menggunakan bahasa Ibrani itu. Mana? Belum lagi dikatakan di Ibrani 1 nomor 3 bahwa dulu Tuhan berkata kepada manusia melalui perantaraan nabi. Tapi di akhir zaman, di akhir kemudian Tuhan berbicara melalui anaknya. Berarti ini udah benar ini. Yesus berseru dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi mana? Mana kitabnya? Mana ajarannya kemudian? Gak ada. Yang diceritakan kemudian itu adalah kisah-kisah yang menceritakan hasil penyelidikan. Lalu kemudian yang terjadi terhadap Yesus, dianggaplah itu sebagai Tuhan. Muncullah konsep 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal orang terpelajar itu tidak begitu. Umat Islam itu memahami seperti misalnya adanya hadits qudsi yang menerangkan bahwa Tuhan berfirman, tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri dengan yang lebih utama daripada melakukan yang aku fardukan kepada mereka.
Kemudian tidaklah seorang hambaku telah mendekatkan diri kepada aku dengan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang dan ia akan mendengarkan dengannya. Penglihatan yang ia melihat dengannya, lisan yang ia berbicara dengannya, dan tangannya ia memukul dengannya. Akulah yang melisankan, akulah yang jadi penglihatannya, akulah yang memukul dengannya. Ini jelas. Jadi kalau ada kemudian orang yang intim dengan penciptanya, dengan baca basmalah saja dia bisa melakukan apa saja. Karena dia intim dengan pencipta, sang pemilik. Inilah yang dialami oleh para wali. Inilah yang dialami oleh orang yang dapat karamah. Kenapa? Karena mereka bersatu dengan Tuhan. Tapi bukan berarti sang pencipta menempati indera-indera tersebut yang ada pada diri hamba yang dicintai oleh Allah tersebut. Karena mustahil bagi Allah merupakan salah satu dari indera-indera yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi yang terjadi, seorang hamba ketika bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kemampuan dan pertolongan di mana ia mampu dengan keduanya untuk berbicara dengan lisannya, memukul dengan tangannya, dan lain-lain. Maka ini adalah merupakan metafora. Dan itu juga dipahami kemudian oleh Yesus. Aku tidak mengerjakan tanpa melihat Bapakku mengerjakan. Aku berkata, bukan berkata tanpa instruksi dari Bapakku untuk aku perkatakan. Orang bahlul, orang dongo, orang tolol, ketika melihat kejadian itu dan membaca kejadian itu, maka dia akan mengatakan, wah betul Yesus ini Tuhan 100%. Padahal ini adalah penggambaran kenyataan bahwa orang-orang yang dekat dengan penciptanya itu mampu melakukan sesuatu yang luar biasa dengan izin Allah. Ini yang terjadi terhadap Yesus anak Maria. Padahal itu sudah diterangkan loh di dalam kitab mereka, sudah nyata loh. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi telah menentukan Yesus sebagai perantara untuk kemudian melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan Yesus. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Padahal sudah nyata dalilnya. Pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus sebagai perantara dalam hal Tuhan memperlihatkan bukti mujizat dan tanda-tanda kepada Bani Israel. Datang si Bloon ini kemudian melihat itu. Bahkan pun tidak melihat. Hanya membaca di dalam karangan-karangan orang terdahulu. Oh ini toh yang benar Tuhan kita nih. Dia mampu melakukan ini. Dia mampu melakukan seperti ini. Padahal itu posisinya sebagai wakil Tuhan. Sebagai duta dia. Dia sebagai utusan Tuhan. Bukan utusan presiden, bukan utusan negara. Utusan pencipta langit dan bumi. Dia mampu membolak-balikkan bumi ini. Bahkan kalau bisa sekiranya matahari dia terbitkan dari barat. Kenapa bisa kayak begitu? Lawong yang membackingi dia penciptanya kok. Inilah susahnya. Saking mumetnya otak mereka ketika Al-Quran mengatakan inna sarad dawabi indallah summun bukmun alladzina la ya'qilun. Mereka hina, mereka buruk di pandangan Allah. Karena orang-orang ini tidak mengerti. Bayangkan. 1 tambah 1 tambah 1 aja mereka nggak paham gitu loh. Tetap aja dikatakan sama dengan 1. Kan kucluk. Sudah begitu kita diundang datang di tempatnya. Katanya naik semua. Aku kasih kau waktu seminggu. Aku tunggu kau di sini. Kau bertanya apapun tentang Bible kepada saya. Saya tidak akan bertanya kepadamu. Dasar mulut bangke. Begitu kita datang, bukannya disapa dengan baik, diperlakukan seperti mereka perlakukan bahan-bahan makanan mereka sebelum mereka makan. Biadab kali mereka itu. Ya.
Secara tidak langsung mereka memperlihatkan wujud ajaran mereka. Tiap hari mereka baca dalil, tiap hari mereka ngaku anak Tuhan. Sebelum mereka itu qomat kamit, baca doa dulu. Tapi begini rupanya. Biadab mereka, agama mereka ini tidak membimbing mereka untuk menjadi orang yang baik. Udah hidup gratis di negara ini rupanya. Masih juga tidak sopan terhadap tamu. Dia ngundang, dia juga yang perlakukan kita seperti itu. Apa dipikir kita ini takut? Enggak. Islam itu begitu dia bisa mengenal Tuhannya, membaca kitabnya. Enggak ada orang Islam itu takut akan musuh, enggak ada. Enggak ada orang Islam itu takut akan musuh. Takutnya hanya kepada Allah. Jadi jangan Anda sesumbar. Tiap hari, tiap malam panggil nama saya untuk datang ke sana. Saya akan datang, ku bilang. Jangankan di Zoom kalian, di rumahmu ku datang. Saya akan datang ke rumahmu. Jangan sebut nama saya Zuma. Kau datang ke sini atau di mana saya bisa datang, saya akan datang kalau kamu undang. Jadi nggak usah sesumbar. Karena kau akan malu sendiri gitu. Masa ditanya hal sepele aja nggak bisa jawab? Datang lagi si brokele orang si tua itu, orang tua tuh. Ya. Mulut penuh batu tawas. Lidara. Bahas. Iya, si Ludara. Ditanyain baik-baik. Dia yang nantang. Dia yang katakan, kenapa nabimu itu gila katanya. Pas giliran terakhir-terakhir, saya kok nggak ngaku kalau nabimu gila, bukan aku tuduh nabimu, kata dia. Kan akibat dari makan babi, anjing, monyet, asu, otakmu dengan mulutmu itu tidak sinkron. Iya, nggak sinkron. Makanya, mending kalian tutup aja channel kalian itu, bikin malu. Apa buktinya? Kontennya langsung dihapus. Artinya kalian itu melakukan kesalahan fatal. Kalau kalian mengaku sebagai anak Tuhan, ya berlakulah seperti anak Tuhan. Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Apa yang kalian pertontonkan? Bukan anak Tuhan. Anak asuh. Itu anak anjing itu yang kayak begitu. Lalu kemudian ada lagi yang sesumbar. Tunjukkan satu ayat di kitab kami kalau kalian menyembah manusia. Saya katakan bukan hanya manusia yang kalian sembah. Mantan mayat kalian sembah. Mau apa loh? Ada yang keberatan? Tantang saya dialog. Kita buktikan. Kan sudah dibilang di kitab kalian. Di kitab yang kalian curi. Dari agama lain. Siapakah mereka yang membentuk pencipta langit dan bumi dalam rupa makhluk? Siapa? Aku akan mempermalukan mereka. Nah kalau kau dipermalukan dari Bang Suma, itu melalui Bang Suma Allah permalukan kalian. Bertobatlah itu. Yang pemantan mayat nggak sadar. Inilah yang Al-Quran katakan. Ya. Dan kami tidak akan diam karena petunjuk Al-Quran. Fala tuti'il kafirina yadihum jihadan kabira. Itu petunjuk dari Quran. Jangan kau ikuti orang-orang kufur itu. Lawan mereka dengan Al-Quran. Lawan dengan perjuangan yang besar. Jadi jangan kira kalian itu sesumbar ngomong di situ kami takut. Nenekmu kiper. Tambahi biji pelermu jadi 5, saya tidak akan mundur selangkah pun. Ya, camkan itu. Kalau ditanya baik-baik itu jawab. Layaknya kami Anda tanya, kami jawab. Masuk ke sini, ke ZZZ, dialog-dialog yang baik. Sebagai anak bangsa, kan? Anda kan pintar semua tuh, tahu sejarah agama kalian sampai Anda di Indonesia ini. Apa itu tidak aib bagi kalian? Susah memang, karena Al-Quran sudah mengatakan itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati kalian itu sudah tertutup. Ya. Korban Dajjal soalnya. Dajjal itu matanya 1. Nah, manusia itu matanya 2. Ya. Mata yang ada di wajah dan mata yang ada di hati.
Mata yang ada di hati kalian itu yang mati, tinggal satu mata kalian itu, Dajjal. Udah nyata-nyata kitab kamu itu membicarakan. Kami mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Sopan-sopannya aku tanya sama kalian. Tunjukkan kepada saya mana bahasa Ibrani yang dimaksud. Gak ada kan? Berarti kitabmu itu apa? Apa itu kitabmu kayak gitu? Kamu gak sadar juga. Berarti Al-Quran benar mengatakan itu. Ya benar lah. Berarti benar kitab Yahudi mengatakan kalian itu akan dipermalukan. Ya benar lah. Tapi kalian gak ada merasa. Gitu loh. Kenapa gak merasa? Karena Al-Quran mengatakan laksana umat Islam itu adalah gembala yang meneriaki binatang piaraannya. Binatang piaraannya itu diibaratkan orang yang kufur, orang kafir. Mendengarkan suara tapi tidak ngerti apa arti suara itu. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Diseru Tuhan itu satu, telinga kalian dengarkan. Tapi kalian tidak ngerti apa maksud dari pernyataan satu itu. Masih ada juga orang yang mau mengatakan Tuhan itu 100% manusia. Tuhan itu 100% manusia. Tuhan. Nenekmu kiper lah. Ya. Makanya aku bilang ya, Bom-Bom, kamu silakan aja dengan gayamu. Kamu nggak usah panggil-panggil saya, nantang-nantang saya. Apalagi si Paul Zong, karena kau disampaikan si Rudi, Bang Zuma mau masuk sebentar malam. Kau ajaklah itu Paul Zong. Kau sudah tahu Paul Zong itu orang anggap saya malaikat maut buat dia. Kau ajak dia. Kaburlah dia. Iya kabur dia. Kabur bang. Cuman admin saya itu hilangkan suaranya. Dia langsung pamit itu sebenarnya cuma ditahan-tahan sama si Brokele. Udahlah katanya kalau udah kayak begini, ada si Suma, mending saya istirahat kata dia gitu. Betul. Tapi suaranya dihilangkan sama Bang Ivan. Dia udah mau cabut itu dari awal sejak saya masuk, udah mulai pucat mukanya. Sama si Timothy, aku waktu itu dijanjikan motor kata dia. Cuma tunjukkan di mana ayatnya kalau ada Maria mencium Yesus, aku kasih kau motor. Kau mau berapa ayat? Satu aja, aku kasih ayatnya, langsung hilang dia. Motornya nggak ada. Ini orang, ini loh, gini loh. Sebenarnya begini loh kawan-kawan. Orang Kristen itu nggak sadar kalau kita umat Islam, apalagi apologet ini belajar Bible. Dikiranya kita itu nggak belajar gitu loh. Sementara mereka nggak belajar. Bayangkan coba, mana ada orang yang bikin room, ya kan, bikin konten, jadi kreator YouTube, membahas tentang Bible, kemudian mereka nggak tahu Bible-nya. Di mana itu tertulis? Di kitab apa? Lo nanyanya ke saya gitu loh. Otaknya di mana gitu ya? Di mana tertulis yang kau maksud itu? Tunjukkan apa namanya? Ayat berapa kata dia? Aku bilang ayat, Quran. Kita yang membimbing dia. Kan cucuk meong kalau kayak begitu. Sok tahu, tapi nggak mau mendengar. Kaget mereka itu, ternyata kita lebih paham Bible dari mereka. Sama si MYM. Wah, tinggi kali bahasanya. Paling pinter dia. Sok ilmiah. Sok logik, pokoknya dia yang paling hebat sedunia. Akademik katanya. Tapi giliran ditanya, benarkah engkau menyembah sosok yang 100% manusia? Katanya iya. Tuyul. Mana ada ajaran Yesus kayak begitu nyembah kepada manusia? Kan kampret. Ya, kita udah sopan-sopan loh ya. Kita udah baik-baik sama kalian. Ya, jangan sampai kita brutal juga itu loh. Kalau kita brutal mencaci maki kalian itu, wah, parah. Ya, untungnya teman-teman CTC itu selalu mengingatkan saya. Jangan menghujat. Karena saya nggak ada takut sama sekali. Lillahi ta'ala, aku nggak ada takut sama sekali. Dibilang menghujat itu aku takut, tidak. Cuman karena agamaku yang melarang. Teman-temanku yang melarang. Kalau tidak, ku bukain bajuku, ku ajak kau tarung sekalian sampai mati. Kau bicara masalah akidah Islam, tangkai dulu mayatku.
Allahu Akbar. Ya. Enak kali dia ngomong Nabi kita gila. Dia minta dalil, kasih dalilnya. Ini jawabannya loh. Kampret, tunarungu, tunanetra kalian itu. Nggak bisa baca, nggak bisa mendengar kalian itu. Dikasih dalilnya ini loh. Dan teman kamu itu Muhammad bukanlah seorang yang gila. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Masih nggak mudeng juga. Masih asik-asik juga dengan keyakinan kamu. Silakan asik-asik dengan keyakinanmu. Ya, keyakinan paganmu itu silakan Anda telan, pelukan, mati sampai keyakinanmu itu. Silakan. Tapi jangan menghujat agama kita, jangan menghujat Nabi kita. Jangan nantang-nantang kita juga. Kamu boleh nantang, tapi pertanggungjawabkan itu. Jangan nyakitin orang. Coba kalau kita nantang siapapun di sini, begitu dia datang, kita layani, kita pertanggungjawabkan. Kalian nantang saya datang, kok perlakukan saya kayak begitu. Boleh saya baca nih Bang Yuma? Silakan Bang. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Keluarganya yang ngomong. Bukan kami. Itu dia. Keluarganya sendiri yang ngomong. Kalau yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW, beda. Bukan keluarganya yang ngomong. Iya kan? Ini keluarganya sendiri percaya, dia datang ke situ. Disebabkan karena orang-orang mengatakan dia sudah gila. Kalau yang di Al-Quran kan tidak seperti itu adanya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Siapa yang mengatakan itu? Orang-orang yang mendustakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengejek Rasulullah. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Bukan siapa-siapanya, bukan keluarganya, orang-orang musyrik. Mereka yang kemudian menuduh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Anda minta mana dalilnya bahwa dia itu tidak gila? Wa ma sahibukum bimajnun. Aku udah tunjukkan dalilnya. Sama ketika Anda minta di mana buktinya kami menyembah manusia. Roma 1 nomor 3. Yesus itu berasal dari sperma Daud. Bahkan Yesus menyatakan dirinya sendiri anak manusia. Kurang apa lagi coba? Ya. Jadi melalui forum ini teman-teman mohon maaf kalau saya ada sedikit sentimen terhadap mereka. Saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman Kristen di luar sana yang mendengarkan ini. Kita saudara dalam bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Tapi dalam hal keyakinan, ya, kami manusia, Anda hewan. Paham itu? Kitab kalian sendiri yang mengatakan itu, kalian hewan. Pengkhotbah 3. Adalah nasib manusia sama seperti binatang. Tidak ada yang lebih di antara keduanya. Telan itu baik-baik. Ya, jadi dalam hal keyakinan kami manusia, Anda hewan. Kalian disebut domba. Domba itu binatang, asal kalian tahu. Kami muslim, muslimah, mukmin. Ya, orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang muslimah kami, manusia. Kalian domba, dombawati, dan seterusnya. Pahami itu ya. Jadi kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Tapi masalah keyakinan, Anda jangan pernah merasa di atas. Nggak ada. Mau dari sisi mananya? Dari Tuhannya. Coba, Tuhan kami tak sama seperti makhluk. Tuhan kalian makhluk. Bapa dalam bentuk roh bertanda 7 bermata 7. Makhluk. Yesus, anak manusia. Makhluk. Roh Kudus, burung merpati. Makhluk. Tuhan kalian makhluk. Dari segi mana lagi? Dari segi kitab. Kami ori. Kamu terjemah. Kami berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW memberikan legitimasi kepada kitab suci kami. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yesus tidak ada legitimasi terhadap perjanjian baru. Nggak nyambung. Kitabmu mengatakan dalam bahasa Ibrani. Dan sampai kepada kalian bahasa Indonesia. Nggak nyambung. Nggak level. Duduk sebagai hadis dhaif saja nggak mampu kitab kalian. Ujung-ujungnya hanya setara dengan maudhu.
Itu kitab kalian. Lalu dari sisi apa? Dari segi penyebaran. Orang Arab tidak pernah datang menyerang Majapahit, Pajajaran, ya, kerajaan Goa, nggak pernah. Atau kerajaan Sriwijaya, nggak pernah. Nggak ada itu orang Arab datang menjajah kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, nggak ada. Tapi kalau Anda bertanya tentang sejarah agamamu sampai ke Indonesia, kucing pun tahu, ayam pun tahu, cicak di dinding pun tahu. Asal kalian tahu itu. Lalu apa yang keistimewaan kalian? Dari kami, coba. Dari segi apa kira-kira? Oh, dari segi kami yang menemukan internet, kami yang menemukan mobil, kami yang menemukan pesawat, kami yang ini, kami yang ini. Oke. Apa artinya sebuah penemuan kalau tidak ada yang pakai? Lawang yang gunakan pesawat, mayoritas kami kok. Yang menggunakan HP, mayoritas kami kok. Yang menggunakan kendaraan mobil, mayoritas kami kok yang gunakan. Bikinlah mobil, kalau nggak ada yang beli, untuk apa? Dan itu juga fasilitas dari Tuhan kami kok. Tuhan kami yang memberikan otak kepada kalian, sampai kalian bisa ciptakan itu. Dan itu juga bisa diuji kok. Siapa yang menemukan semua itu? Ya, siapa yang menemukan hitung-hitungan? Dan bisa kok diuji, ditelusuri titik sejarahnya. Belum tentu juga itu benar sejarahnya bahwa kalian temukan itu, belum tentu. Jadi jangan sesumber lah. Ya, sebagai anak bangsa kita saling menghargai. Ajak kita dialog yang baik. Kami pun begitu. Dialog yang baik. Anda sopan, kami segan gitu. Tapi kalau Anda kurang ajar, kuisap biji matamu. Ya. Ku bilang kalau kau kurang ajar sama kami dalam dunia nyata tentang agama, ku makan dagingmu, ku makan mentah. Iya, betul bang. Kalau masalah keyakinan mereka ini mau ribut dengan saya, ku makan mentah, kukunya, ku telan tulangmu, dagingmu. Ku makan tak ku masak. Kalau masalah keyakinan saya kamu ganggu, ku makan mentah. Kau hidup-hidup ku makan, ku telan kau. Kalau masalah keyakinanku yang Anda ganggu. Begitu juga kami nggak akan mengganggu keyakinanmu. Jikalau kalian itu menghargai kita. Karena itu yang diajarkan di agama kami. Ya, kami nggak diajarkan untuk menyerang. Kami diajarkan untuk menyayangi, mencintai, mengayomi. Sebagaimana pondasi agama kami. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Tapi jangan Anda colek. Apa buktinya Anda colek? Coba lihat terjemahan Al-Quran. Ada nggak orang tahu agama tertua adalah agama Yahudi? Tuhannya diperkenalkan melalui perjanjian lama, namanya Yotepave. Ada nggak kamu lihat terjemahan Al-Quran? Allah kami ganti dengan Yotepave. Ada? Ada nggak? Kristen lebih dulu dari Rasulullah Muhammad SAW datang memperkenalkan Islam. Bahkan sebelum Al-Quran sudah ada Injil, sudah ada perjanjian baru dalam bahasa Arab menurut kalian. Orang Kristen sudah menyebut Tuhan kalian. Ya. Tapi adakah terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia menerjemahkan dan menggunakan istilah-istilah Yunani agar kami dianggap benar gitu di mata kalian? Tidak. Tapi sebaliknya, apa kalian nggak sadar? Wahai pelahap babi, apa kalian nggak sadar itu? Kenapa kita mau niru-niru kami? Nyebut kitab kamu Alkitab, itu apa maksudnya? Ada gitu Al-Quran terjemahan disebut Bible, Biblos, terjemahan apa perjanjian baru ada? Nggak ada. Kalian yang kurang ajar. Ya, ada gitu kami menyebut, begitu kami berkhutbah, Bapa yang ada di surga, ada gitu. Gak ada. Karena kami percaya diri tentang kebenaran yang kami punya. Tidak sama seperti kalian. Menghina Islam, tapi istilah-istilah Islam diambil. Ini beberapa hari kita berdialog. Muncul lagi yang terakhir, kata syafaat. Kan biadab. Katanya syafaat itu lebih dulu, dan syafaat itu hanya ada di Yesus. Nenekmu kiper, mau kerobek mulu kau sampai di kuping.
Beragama tapi kayak anak kecil. Kerjaan cuma mengklaim ajaran agama lain. Gak percaya diri kalian. Ya, nyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Namun Paulus dengan sebutan Rasul. Di mana muka kau itu, asu? Mana muka kau? Hah? Tanya kalian anak-anak Tuhan. Mana muka kau? Kitabmu kau sebut Alkitab, sementara kau tahu Al-Quran itu nama aslinya, nama yang sesungguhnya adalah Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalian tahu itu. Nama Al-Quran selain Al-Quran adalah Al-Furqan, Alkitab. Lalu dari mana dasarnya kitab kalian sebut Alkitab? Kucluk. Dari mana? Memang kalian itu suka cari gara-gara. Cuman karena umat Islam di negara ini sabar. Sabar umat Islam ini. Terlalu sabar umat Islam ini. Kitabnya diperkosa, diambil, dimasukkan dalam kitab Yunani. Nama Tuhannya diambil, diperkosa, dimasukkan ke dalam kitab Yunani. Nama Rasulnya diambil. Semua-semuanya diambil. Kami sabar. Kami mencoba untuk tenang. Tapi kalau kalian coba-coba cari ribut dengan kami, saya katakan sama kamu ya, jujur, Suma tahun 98 salah satu pergerakan yang menjaga situasi ketika kalian membuat kericuhan di Ambon dan di Poso. Asal tahu itu. Ini Makassar, Bung. Orang tahu saya. Saya angkatan 98 salah satunya. Biadab kali kalian. Katanya mau dialog baik-baik. Ayo semua, kau kesini semua. Naik kesini. Kau puas bertanya Alkitab. Enekmu kiper. Alkitab. Rupa-rupanya bebas terjemahan. Dasar penipu. Kupikir betul Alkitab yang mau dibahas. Ternyata tulisan yang dianggap bukan tulisannya Nabi Musa. Kitab Kejadian ada yang ditulis bukan Nabi Musa. Tentang kematian Nabi Musa tidak ditulis oleh Nabi Musa. Dasar dodol, berarti kau sudah buka aibmu sendiri bahwa kitabmu itu bukan tulisan Musa. Tuyul. Ya, bom-bom in the gang, kalau kau dengarkan ini, tolong hargai dirimu. Hargai dirimu. Dari penampilanmu saja, membawakan agamamu, mengatasnamakan agamamu dengan penampilanmu rambut bencong kayak begitu, itu sebenarnya sudah menampar wajahmu sendiri. Anak Tuhan penampilannya kayak begitu, percaya diri pakai wig. Dasar saraf otak nggak berfungsi. Anak-anak Tuhan berdoa kepada Tuhan pakai rambut wig warna biru kayak cumi. Bikin malu anak Indonesia. Namanya Daud Tandi Kendek. Daud Tandi Kendek. Ayo maju. Silakan yang mau berdialog dengan saya, naik. Mumpung saya lagi panas. Daud Tandi Kendek. Daud Tandi Kendek. Ayo. Daud Ming Kendek lau bela, Ming Kondong dio bela, naik. Naik. Itu nama aslinya bom-bom ya. Daud Tandi Kendek. Walah, kupikir orangnya ada di sini Bang Andi. Enggak, itu nama aslinya saya sebut. Oh, nama aslinya. Ya. Iya, tahu. Daud Tandi Kendek nama aslinya. Tandi Kendek. Makan di bayi. Ada Petrus tuh Bang Adi. Ya. Ya, silakan yang sering makan ampas kelapa naik. Tator itu berarti. Silakan Pak Petrus, ada mau disampaikan Pak Petrus? Baik, selamat malam, berkah dalam. Ya, malam Pak Petrus. Saya Petrus Fajar dari Solo Baru. Salam kenal. Mau kenal, nggih Mas. Saya awam Katolik ini Pak. Iya, silakan Pak. Tidak berilmu, tapi pengen ngobrol aja. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Tadi tuh topiknya itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, siap. Ya, silakan Pak. Boleh sharing nih Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Saya itu dibaptis bayi, maksudnya menjadi seorang Katolik gitu kan. Setelah saya beranjak bertumbuh menjadi anak dan lain sebagainya, saya baru ngeh kalau saya sudah dibaptis dan saya sudah menyandang
agama Katolik seperti itu. Ya. Dan Katolik saya ya Katolik biasa, Katolik awam seperti itu, ya tidak hafal Alkitab, ya ke gereja hanya setiap minggu seperti itu. Dan itulah diri saya tentang ilmu pengetahuan iman hanya seperti itu. Tapi kalau malam hari ini temanya 100% Allah, 100% manusia, saya akan membagikan apa yang saya percayai seperti itu. Jadi, itu hubungannya itu dari kalau boleh kita ngobrol sedikit ke belakang gitu Pak ya. Boleh Pak, monggo Pak. Oke. Sejak awal penciptaan manusia itu manusia memang berdosa, jatuh dalam dosa sejak digoda oleh iblis yang menyerupai ular itu. Lalu Ibu Hawa tertarik dan mencoba godaan itu, dan akhirnya Adam dan Hawa dinyatakan bersalah seperti itu, sudah melawan apa yang menjadi larangan Tuhan. Setelah itu mereka menerima kutukan, ya, diusir dari Taman Firdaus, lalu menerima kutukan dan sebagainya. Setelah itu ada suatu perjanjian dibuat di antara Allah dan manusia Adam ini, bahwa keturunan Hawa ini nanti ada seorang perempuan yang akan anaknya ini menjadi musuh dari si setan yang telah menjerumuskan manusia dalam dosa. Seperti itu. Nah, di iman kami percaya bahwa itu adalah anak Maria. Kok bisa anak Maria? Nah, saya mencoba untuk proses keberadaan janin yang nanti bakal dikasih nama Yesus itu. Prosesnya melalui malaikat Gabriel, ya, memberikan kabar gembira dari Allah, bahwa Maria yang saat itu masih belia dan perawan itu akan mengandung. Dengan kuasa Roh Allah itu Maria akan mengandung. Maka Maria kaget, bagaimana mungkin orang saya baru bertunangan tapi belum bersuami, artinya mereka ya bertunangan gitu aja dengan seorang laki-laki namanya Yusuf, seperti itu. Lalu prosesnya itu menjadi setelah dijelaskan oleh malaikat Gabriel itu, Maria akan mengandung, tapi kan Maria waktu itu masih muda, masih belum menikah, ya. Tapi kondisi itu memang harus diterima dia. Nah, lalu Maria mulai sadar bahwa dirinya ini hanyalah hamba Allah, maka yang terjadi adalah kehendaknya. Nah, saya berpikir nih, pikiran nakal saya mulai bergerak-gerak nih. Bagaimana mungkin sel telur ini menjadi janin, sesuatu yang bakal menjadi manusia, bayi. Bagaimana mungkin itu? Nah, terus saya seperti, wah, ini berarti memang mukjizat. Kelahiran itu dikehendaki oleh Allah tanpa seorang hubungan antara suami istri, bapak dan ibu, seperti itu. Nah, itulah mukjizat yang saya nih, khususnya saya nih ya, saya sebagai awam Katolik yang saya percaya bahwa kelahiran ini dikehendaki oleh Allah. Dan ternyata kedagingan atau kemanusiaan Yesus itu menurun dari si manusia Bunda Maria ini, tubuh kemanusiaannya Bunda Maria ini. Nah, tetapi dalam sisi keilahiannya, ternyata setelah saya pahami, Yesus ini ada firman Allah yang menjadi manusia itu. Maka kami meyakini bahwa firman Allah itu menjadi manusia, yaitu manusia Yesus itu. Jadi Yesus yang saya pahami ini 100% keilahiannya itu adalah firman Allah, dan 100% kemanusiaan itu manusia Yesus yang terlahir oleh Maria. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ada tanggapan, Bang Juma? Bisa saya bantu dengan Bung Suma? Ya, silakan. Ya.
Saya mulai dengan di dalam Al-Quran, innaka masalah Isa indallahi ka masalah Adam. Sesungguhnya penciptaan di sisi Allah Isa alaihissalam dengan Adam itu halaka min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti pencipta Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Jadi apa yang sulit? Jadi Allah itu Sang Maha Pencipta, mampu menciptakan dari tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau Bapak tadi mengatakan tidak punya sperma, Adam itu tidak ada sperma, tidak ada ovum. Satu. Yang kedua, penciptaan Hawa, nanti Gurunda sambung. Penciptaan Hawa itu tanpa ibu. Yang ketiga, penciptaan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu tanpa bapak. Dan pencipta keempat kita ini dengan sperma dan ovum. Simon, tutup dulu Simon, kotak ayamnya. Seperti itu. Jadi Allah mampu, Tuhan mampu menciptakan 4 kriteria itu. Kedua, dalam proses dosa yang dilakukan oleh Adam, satu aja, yaitu memakan buah yang dilarang. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa fatolaka Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ini satu keistimewaan yang diberikan kepada Adam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Allah langsung memberikan firman ini untuk memberikan Adam itu supaya bertaubat. Maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi sekaitan dengan Adam, Allah pencipta yang Maha penerima taubat, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan kuperkenankan doamu. Apa artinya Allah digelar Maha Pengampun? Kalau manusia tidak mengampuni biasa, karena memang sifat manusia. Tapi sifat Allah adalah sifat pencipta, itu harus maha. Kalau bukan maha, bukan sifat Tuhan. Satu kesalahan yang dibuat oleh Adam alaihissalam dan diberikan tuntunan untuk bertaubat, maka taubatnya dikabulkan oleh Allah, oleh Tuhan dalam waktu 40 tahun bertaubat. Maka tidak dikenal dosa waris. Kesalahan Adam sudah dimaafkan karena Tuhan Maha Pengampun. Karena bukan Tuhan kalau tidak Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Seperti itulah sekaitan dengan firman. Silakan lanjutkan Guru Dah. Oke, terima kasih Dr. Rahman. Yang jelas Bang Petrus bahwa Nabi Isa juga begitu di Al-Quran sama, tapi nggak ada umat Islam menuhankan Nabi Musa. Bang Juma silakan. Oke, baik. Jadi sedikit saja saya Bang terkait dengan sahabat kita ya. Pertama-tama saya mohon maaf kalau tadi Pak Petrus ya namanya ya, mendengarkan saya agak keras bicara, itu karena kemarin saya diperlakukan secara tidak adil di salah satu room Kristen. Tapi itu kita tutup buku, sekarang kita dialog. Jadi gini Pak, terkait dengan Anda lahir kemudian menjadi seorang Katolik, lalu kemudian Bapak menjadi praktisi Katolik meskipun Bapak ngaku sebagai orang yang masih awam. Nah, ketika Bapak kemudian takjub
dengan hamilnya Maria, ternyata pencipta langit dan bumi ini melakukan mukjizat yang sangat luar biasa, di mana seorang wanita tanpa suami pun dia bisa hamil. Nah, pertanyaan saya sebelum kita lebih jauh, kalau Bapak ini takjub dengan kekuasaan dan kemahadahsyatan mukjizat Tuhan, dengan membuat seorang wanita tanpa sentuhan laki-laki bisa menjadi hamil, nah apakah Bapak bisa menerima bahwa Tuhan bisa menciptakan sperma ya tanpa seorang laki-laki? Bagaimana menurut Bapak? Ya, baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bang Subanje. Betul sih ya, kemahakuasaan Allah itu mengatasi segala-galanya ya. Allah mau berkehendak seperti apa itu yang terjadi. Tadi disampaikan Adam pun juga diciptakan seperti itu. Nah, diciptakan itu artinya dari yang sebelumnya belum ada manusia, lalu diadakan, itu diciptakan, dibuat, dijadikan seperti itu. Lalu bagi saya, apa yang saya imani ini lain halnya dengan anak Maria ini. Yang saya imani, Yun Sewu ini kalau Yun Sewu itu maaf ya, kalau ini saya mengungkapkan apa yang saya percayai gitu ya. Lalu firman Allah itu yang menjadi manusia, itu kalau firman Allah itu bagi kami orang Kristen terutama saya Katolik, itu percaya bahwa firman Allah itu keilahian daripada Allah itu sendiri, ya, yang menciptakan segala-galanya itu dengan firman. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Allah berfirman maka semuanya jadi, seperti itu. Nah, firman Allah ini menjadi manusia. Jadi saya melihat sisi keilahian Yesus yang 100% Allah itu, keilahian Yesus dalam diri dia sebagai firman Allah, seperti itu. Firman Allah yang menjadi manusia. Nah, firman Allah ini ada dalam diri Allah sejak kekal. Jadi firman Allah ini tidak diciptakan, tidak diciptakan. Memang dari awalnya sejak kekal sudah ada bersama-sama dengan Allah, dengan yang menciptakan segala-galanya, baik itu yang gaib atau yang tidak kelihatan, walaupun yang kelihatan seperti yang kita tampak secara fisik ini, alam semesta ini seperti itu. Jadi kami sungguh percaya itu bahwa sisi keilahian Yesus itu adalah 100% Yesus itu adalah Allah dalam maksud kami tentang firman Allah itu, keilahiannya itu tentang firman Allah itu. Lalu 100% manusia dia menjadi daging, itu mendapat kedagingan dari keturunannya Maria. Seperti itu. Dan kami berterima kasih bisa sharing, mendengarkan dari pihak saudara saya Muslim, banyak ilmu tadi yang saya dengar. Untuk Bang Zuma, tidak apa-apa, itu memang kayaknya seperti itu. Saya nggak berani masuk ke channel-channel seperti itu, karena ya begitulah kalau berkata-kata seperti itu. Makanya saya coba masuk sini aja, siapa tahu saya diterima begitu kan. Memang tadi dari awal ada sesuatu saling tumpang tindih bicaranya kan, saya tunggu diem aja, yang penting saya nanti mudah-mudahan dikasih kesempatan ngobrol seperti itu. Nah, itu tentang apa yang saya imani. Jadi bagaimanapun nanti teman-teman yang sudah belajar tentang kristologi, kami juga menghormati secara sisi pandang dari saudara saya yang Muslim, seperti itu ya, saya hormati. Mengalami perbedaan itu kan beda tafsir, seperti itu ya. Jadi saya sudah mencoba mengungkapkan dari sisi apa yang saya imani sebagai awam Katolik seperti ini gitu. Nah, monggo kalau teman-teman mau memberikan tambahan,
ilmu kepada saya, ya saya berterima kasih. Saya lebih banyak menerima ilmu itu lebih bagus bagi saya. Terima kasih. Oke, jadi sedikit teman-teman, Kanda Dr. Husaima dan Bang Handi. Jadi gini Pak Petrus. Jadi kalau kita memahami bahwa Tuhan itu mampu kemudian menciptakan sesuatu, maka tidak ada beratnya bagi Tuhan menciptakan sperma di dalam rahim Maria, lalu kemudian membuahi di dalam kandungan. Itu nggak ada kemudian kesulitan bagi Tuhan untuk melakukan itu. Nah, betul, Pak. Ya, lalu kemudian kalau kita melihat secara garis besar keberadaan Yesus nuzul kemudian menjadi manusia, itu menurut gereja, menurut Kristen itu adalah untuk menebus dosa manusia yang kemudian dilakukan oleh Adam. Nah, sehingga yang membuat manusia itu berutang dosa kepada Tuhan, iblis. Iblis yang menyebabkan, berupa ular yang menyebabkan kemudian Hawa dan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian Yesus datang menebus dosa itu, menebus kesalahan iblis. Kalau dikatakan menebus kesalahan Adam, saya rasa itu perlu diteliti lagi. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 3 nomor 13, ketika Allah bertanya kepada Hawa, siapa yang menyebabkan kamu jatuh ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran? Maksudnya siapa yang menyebabkan kamu sehingga kamu melanggar perintahku? Hawa mengatakan ular, iblis. Dia tidak mengatakan Adam. Lalu kemudian 1 Yohanes 3 nomor 8, di situ jelas dikatakan asal dosa adalah iblis. Iblis yang menyebabkan kemudian Hawa dan Adam ini jatuh ke dalam pelanggaran. Jadi mereka ini korban, bukan pelaku utama. Pelaku utamanya adalah iblis. Ketika kemudian Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa, maka yang ditebus di situ adalah iblis. Kenapa? Karena Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang dituhankan oleh Adam, itu sudah memberkati Adam. Boleh kita lihat di dalam Kejadian 5 nomor 2. Lelaki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Mereka kemudian diberkati dan diberi nama manusia. Mereka diberkati. Dan tidak ada satupun dalil di dalam kitab yang Anda pegang yang mengatakan mereka dikutuki. Yang dikutuk adalah tanah, bukan mereka. Jadi tidak ada dosa. Kalau dikatakan Tuhan itu Maha Kasih sehingga dia mengutus anaknya, harusnya implementasi kasih di sini, Tuhan telah memaafkan dosa atau kesalahan Adam dan Hawa sehingga hal itu tidak berimbas kepada anak keturunannya. Itu kalau Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang. Kesalahan iblis kenapa dinisbahkan kepada kita? Itu kesalahan iblis. Dan itu juga kesalahan yang dilakukan, kekeliruan yang dilakukan oleh karena pengaruh iblis oleh Hawa dan Adam, bukan kita. Makanya ketika ditanyai oleh Yesus, ada muridnya yang bertanya kepada Yesus, dikatakan bahwa seperti apa kemudian caranya aku bisa masuk ke dalam surga? Itu murid-muridnya bertanya. Maka Yesus mengatakan apa? Jika hidupmu ya tidak seperti anak kecil ini, jika kau tidak bertobat dan hidup seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Itu perkataan Yesus. Artinya, ketika murid-murid Yesus datang dan bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, maka Yesus memanggil seorang anak kecil. Lalu anak kecil itu ditempatkan di tengah-tengah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 nomor 1 nomor 3. Tidak ada Yesus mengatakan, sesungguhnya jika kau tidak mengakui aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, aku adalah ilahi, aku adalah manusia, maka kau akan
tidak akan masuk dalam surga. Tapi tidak, Yesus mengatakan jika kamu tidak bertaubat. Nah, berarti kalau orang bertobat, tidak perlu ada penyaliban, tidak perlu ada orang mati di atas tiang salib. Kenapa? Acuannya bertaubat, Pak. Kalau Anda melanggar perintah-perintah Tuhan, acuannya adalah bertaubat. Dan itu Yesus sudah buktikan. Ya, di dalam Matius 16 nomor 27, Matius 19 nomor 4. Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada aku. Sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak, Pak. Anak-anak tidak memiliki dosa. Tidak ada dosa waris yang dia bawa. Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bukan menurut perbuatan orang lain. 2 Tawarik 25 nomor 4, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, jangan juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap manusia harus menanggung mati karena dosanya masing-masing. Ini data, Pak, ini dalil. Belum diterangkan Yeremia 31, nomor 29, nomor 30, Yeskel 18 nomor 20 dan seterusnya. Jadi nggak ada dosa waris itu. Lalu siapa yang membuat adanya akal-akalan dosa waris, Pak? Itu semata-mata adalah ajaran Paulus. Apa buktinya? Buka kitab Roma 5 nomor 12. Di situ jelas dia mengatakan bahwa Adamlah sebagai penyebab dosa. Sehingga kalau Adam yang menjadi pelaku dosa, harus ada manusia menjadi penebus. Inilah yang ingin dijajakan. Dia ingin menjajakan Yesus anak Maria yang datang kepada Bani Israel sebagai rasul, sebagai nabi, untuk menjadi Tuhan penebus kesalahan. Padahal ketika Yesus itu datang, Pak, Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4 untuk menebus kesalahan menggunakan korban hewan. Yesus loh. Yesus yang merintahkan. Kalau Anda ketika datang orang kepadanya, dia katakan, pergilah, beritakan kepada imam-imam, engkau lakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Musa. Artinya, orang-orang sesama Yesus, Yesus perintahkan untuk melakukan korban hewan, bukan korban manusia. Nah, sekarang, sedikit lagi. Kalau di dalam kitab Roma, bab 5 nomor 12, ya, Paulus memproklamirkan asal dosa itu adalah Adam, lalu siapa yang tertawa di situ, Pak? Kira-kira siapa yang tertawa? Kan nyata bagi kita, iblis yang menyebabkan Hawa dan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Tapi muncul Paulus mengatakan awal dosa itu adalah Adam. Iblisnya kira-kira senang nggak? Dosa perbuatan yang dilakukan oleh iblis diambil alih oleh Adam dan dinisbahkan kepada keturunannya melalui mulut Paulus. Paulus yang memproklamirkan bahwa anak keturunan Adam jatuh ke dalam dosa disebabkan oleh dosa Adam. Maka semua Kristen dalam kepalanya, dosa kita ini berasal dari Adam. Iblis kemudian diselamatkan oleh pernyataan Paulus. Dengan cara apa? Dengan cara tuduhan kepada Adam. Lalu kemudian bagaimana cara penebusannya? Yesus datang. Padahal kalau kita jeli, Pak, melihat adanya penyaliban itu karena diawali dengan adanya bisikan setan kepada Yudas untuk berkhianat. Adalah rancu kemudian ketika iblis menjadikan Adam itu jatuh ke dalam dosa agar dia masuk ke dalam neraka, kemudian iblis juga yang harus membisikkan Yudas supaya Yudas mengkhianati Yesus, supaya Yesus disalibkan, agar akibat dari salib kemudian manusia tidak jatuh ke dalam neraka. Ini iblisnya gimana ceritanya? Tadinya ketika di Adam, sengaja dia jatuhkan Adam ke dalam dosa supaya masuk ke neraka. Sekarang iblisnya masuk ke Yudas agar Yesusnya disalibkan, agar manusia yang percaya tidak masuk ke dalam neraka. Ini iblis sebenarnya kerjanya apa sih? Membuat manusia jatuh ke dalam neraka atau membuat manusia agar tidak masuk ke dalam neraka. Nah, sebagai orang Indonesia yang hidup di zaman sekarang, yang memiliki taraf keilmuan tinggi, IQ
IQ-nya itu tinggi, pemahamannya tinggi, karena didukung oleh saripati makanan yang dia makan, minuman yang penuh dengan nutrisi, sehingga bisa memahami dengan baik. Iblis menggoda Adam, jatuh dia, keturunannya semuanya masuk ke neraka. Tapi kemudian iblis juga yang menghalangi supaya keturunan Adam tidak masuk ke neraka. Dengan cara apa? Dengan cara membuat Yudas berkhianat, lalu kemudian akibat daripada itu Yesus mati di atas tiang salib. Siapa yang percaya penyaliban, maka dia akan diselamatkan. Ini apa-apaan ini, Pak? Atau jangan-jangan ada yang menjadi wakil iblis yang mengatakan itu bukan pekerjaan iblis secara tidak langsung, tapi itu adalah pekerjaan Adam. Untuk menghapuskan itu kemudian, maka iblis memasukkan diri dalam bisikannya ke dalam Yudas, supaya Yudas berkhianat. Begitu orang percaya kepada penyaliban, maka dia kemudian terselamatkan dari api neraka. Atau jangan-jangan, terakhir, atau jangan-jangan, pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, iblis membuat tipuan bahwa kalau tidak ada Tuhan yang datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib, kalian semua akan masuk ke dalam neraka. Jangan-jangan ini adalah pekerjaan iblis. Deteksinya gampang. Cara mendeteksinya gampang. Ini pekerjaan iblis atau bukan? Pertama, Hawa mengatakan yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa adalah iblis. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan membuat permusuhan di antara kalian. Artinya Tuhan sendiri yang sudah memproklamirkan adanya permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Tapi kenapa kemudian ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang kemudian untuk menebus manusia di atas tiang salib? Karena karena adanya warisan dosa. Gampang mendeteksinya. Hawa mengatakan iblis yang melakukan itu. Tuhan mengatakan kalian akan bermusuhan. Kemudian deteksi yang ketiga, Yesus mengatakan tidak ada dosa waris terhadap anak-anak kecil. Lalu kemudian kitabnya Nabi Musa mengatakan, di dalam kitab Tawarik, di dalam kitabnya orang-orang Yahudi mengatakan, Tawarik, Yeremia, Yehezkiel mengatakan bahwa tidak ada dosa waris. Dosa ayah tidak ditanggung anak, dosa anak tidak ditanggung ayah. Itu deteksinya, Pak. Apakah benar bahwa Yesus ini adalah Tuhan 100% atau ini hanya tipuan iblis supaya manusia semuanya jatuh ke dalam neraka? Kalau dikatakan yang percaya penyaliban tidak akan masuk ke dalam surga, itu kalau benar. Tapi kalau ternyata itu ajaran iblis, maka yang percaya penyaliban tetap pasti akan kekal ke dalam neraka. Demikian sementara, silakan. Maaf teman-teman, saya kepanjangan. Pada tidur semua kali. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih Bang Zuma. Awal itu penciptaan, sebelum penciptaan fisik, alam jagat raya ini, Allah menciptakan para malaikat. Dan para malaikat ini adalah roh, ya. Mereka hanya tunduk kepada Allah, bukan tunduk tetapi ya dan amin, apa yang dikehendaki Allah itu yang dikerjakan. Seperti itu. Nah, ada malaikat yang mungkin karena saya tidak ahli dalam bidang teologi, maka saya hanya apa yang saya percayai seperti itu. Ada yang ingin mempunyai kuasa seperti Allah, terus akhirnya diusir dari surga, ya itu iblis itu. Itulah yang nanti kelak ketika Allah menciptakan manusia pertama itu, kondisinya seperti yang diinginkan oleh sang pencipta, yaitu Allah itu, ingin manusia itu bersama-sama dengan Allah, di hadirat Allah, seperti itu. Maka Allah melarang, jangan kau makan itu, sebab kalau kau makan buah itu, kamu akan mengetahui segala sesuatunya, seperti itu. Bahkan sampai tidak pakai sehelai benang pun juga tahu, seperti itu. Kondisinya awal adalah sangat-sangat harmonis. Allah menciptakan keharmonisan dalam hal yang segala-galanya baik, seperti itu. Nah, karena iblis ini malaikat yang pernah diusir, maka dia akan mengganggu manusia yang
ingin mendekat kepada Allah seperti itu, maka manusia pertama dan temannya itu digoda dan akhirnya tergoda seperti itu. Nah, memang iblis ya dia kekal dalam keiblisannya. Lalu manusia ini akan menurunkan manusia-manusia yang akhirnya jauh dari Allah seperti itu. Nah, padahal Allah itu rindu pada awal penciptaan manusia itu ada di hadirat Allah. Karena ada yang memisahkan, jurang yang memisahkan itu antara manusia dengan Allah itu sangat jauh. Bahkan berapa kali Allah mengirim orang-orang utusannya yaitu para nabi itu dibunuh. Sampai-sampai zamannya Nuh itu Nabi Nuh itu mempersiapkan bahtera yang sangat besar itu sudah sejak lama karena Allah ingin menghabisi semua manusia yang jahat itu. Nah, pada intinya Allah ingin atau rindu akan manusia dalam dekatannya, ya, dalam keadaan yang harmonis dengan Allah seperti itu, dalam hadiratnya. Lalu Allah terus berulang kali mengutus nabi-nabinya, lalu dibunuh seperti itu. Nah, sampailah saatnya ke Bapak Abraham. Dan yang bisa mendengar suara Allah itu Bapak Abraham. Bahkan Bapak Abraham yang tidak tahu di luar sana, diutus mengikuti pergi ke tempat yang dijanjikan itu juga nurut. Seperti itu. Nah, sampailah kisah mengorbankan putranya sebagai bukti cinta kepada Allah itu. Nah, bukti cinta kepada Allah yaitu kembalinya manusia itu kepada Allah itu dengan kurban, ya, kurban bakaran, kurban sembelihan seperti itu. Maka Allah begitu mengetahui cinta Abraham kepadanya, ini terlepas dari siapa yang dikurbankan, ya, entah itu Ishak, entah itu Ismail seperti itu. Kita punya tafsir yang masing-masing, tetapi kita saling menghormati seperti itu. Dari situ muncullah suatu pemahaman bahwa untuk kembali ke hadirat Allah atau penebusan dosa itu harus dengan kurban seperti itu. Nah, maka Bani Israel itu melakukan hal itu, ya, dengan kurban-kurban itu sebagai penebusan dosa mereka, pribadi lepas pribadi seperti itu. Terus Allah juga ingin itu tidak bisa menyenangkan hati Allah. Allah ingin penebusan ini harus selesai. Maka titik yang dimaksud Allah itu adalah penjelmaan firman Allah itu menjadi manusia. Nah, dalam sisi kemanusiaan Yesus inilah yang kelak dia disalibkan, dikurbankan untuk menebus semua dosa manusia. Ini yang saya imani, ya, seperti itu. Lalu setelah Yesus mengorbankan dirinya, memberikan dirinya, ya, untuk wafat di kayu salib itu, nah, si iblis merasa menang, tetapi begitu Yesus wafat, justru Yesus malah dibangkitkan. Kemanusiaannya Yesus ini sebagai anak Maria ini, kedagingannya ini dibangkitkan, lalu bisa menjumpai para muridnya berapa kali seperti itu sebelum dia naik ke surga. Seperti itu. Jadi dengan kurbannya Yesus di kayu salib ini, Yesus sempat waktu itu mengatakan selesai, artinya lunas. Apa yang menjadi utusan Allah itu, manusia, anak Maria ini harus mengorbankan diri sebagai penebus dosa manusia. Nah, seperti itu, ini yang kami imani, Bapak. Baik, mungkin ada yang mau nanggapi, silakan. Kanda Husaima, teman-teman yang lain. Makasih. Silakan Kanda.
Jadi ini sedikit Pak, siapa namanya? Petrus, Pak. Pak Petrus. Bapak mungkin perlu sedikit pemahaman tentang firman. Firman itu adalah sesuatu perkataan Allah. Sepakat tidak, Pak? Iya, betul, Bapak. Oke. Bisa dibuka share screen sedikit, Bu Andi? Bisa? Ya, dilanjut Pak Dokter. Bisa. Share screen-nya buka, saya bisa. Sudah saya buka. Ya. Oke, Pak. Kita pakai sedikit. Firman itu perkataan, Pak, ya. Betul, nah, Pak. Sekarang kemampuan Tuhan atau Allah untuk berkata adalah sifat daripada Allah. Sifat berkata-kata Allah dikenal dengan sifat kalam. Ya, Pak, ya. Sifat Allah itu adalah kemampuannya untuk berkata-kata. Salah satu sifatnya adalah kun fayakun. Apabila dalilnya jelas, apabila Allah ingin mencipta, cukup berkata kun fayakun. Saya nanti mohon sedikit pemahaman dari Pak Petrus. Kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Nah, sifat kalam artinya kemampuan untuk berfirman. Apa firman Allah? Kun. Jadilah. Kun ini dah yang kekal bersama Allah, merupakan perintah dan kehendak Allah. Jadi pada saat Allah mengatakan kun, ingin menjadikan terang, maka jadilah terang. Kun, jadilah matahari, maka jadilah matahari. Kun, jadilah bumi, maka jadilah bumi. Kun inilah yang kekal bersama Allah atau Tuhan. Sekarang, yang menjadi makhluk adalah buah dari firman Allah, yaitu fayakun. Pada saat Tuhan mengatakan jadilah. Contoh, pada saat Gabriel diutus ke Bunda Maria, diberitakan oleh Gabriel bahwa Bunda Maria akan hamil. Apakah Bunda Maria hamil? Ya, hamil. Nah, karena fayakun, maka akan jadilah apa yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta berupa kun akan menjadi fayakun, maka akan jadilah makhluk. Sekarang, apakah Yesus tetap menyatu dengan Allah berupa kun? Pertanyaan untuk Pak Petrus. Apakah Yesus setelah berada dalam perut Bunda Maria masih berupa kun atau sudah berubah menjadi fayakun? Apakah kun itu yang masuk ke dalam perut Bunda Maria atau kekuasaan Allah fayakun yang masuk ke dalam tubuh Bunda Maria? Karena dua hanya kun dan fayakun. Itulah sifat Allah. Sifat kalamnya Allah itu kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Allah berkehendak, Tuhan berkehendak, Bunda Maria dengan utusan Jibril bahwa Bunda Maria akan hamil. Itu firman. Jadi, jadilah hamil. Fayakun. Dengan demikian, Yesus adalah fayakun. Bukan kun. Karena satu detik kun itu tidak boleh terpisah dari Sang Pencipta. Pada saat
kun itu terpisah dari Sang Pencipta, maka tidak ada manusia lagi yang lahir. Karena semua yang terjadi tercipta dari kata-kata kun. Apakah setelah Bunda Maria hamil tidak ada lagi manusia lahir? Apakah setelah manusia lahir bumi sudah tidak berputar? Apakah setelah Bunda Maria hamil bulan tidak lagi mengelilingi bumi? Apakah setelah Bunda Maria hamil matahari sudah tidak bersinar? Apakah seluruh sunnatullah berupa gravitasi, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya sudah tidak berbuah? Janji Allah bahwa Allah itu maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak ngantuk dan tidak tidur. Apakah ada satu waktu pada saat kun itu pindah ke dalam tubuh Maria? Kun itu tumbuh ke dalam tubuh Maria, artinya firman itu pindah ke dalam tubuh Bunda Maria, maka seluruh alam semesta ini sudah tidak berfungsi karena tidak ada yang mengurusi. Kita tahu bahwa Tuhan itu tanpa, tidak boleh dibatasi ruang dan waktu. Pada saat sesuatu dibatasi ruang dan waktu, itu adalah makhluk. Ingat Pak, pada saat bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, maka itu adalah ciptaan alias makhluk. Karena di dalam bumi dan langit ini hanya dua, pencipta dan ciptaan. Kalau Yesus, saya mau tanya sama Pak Petrus, jujur, apakah Yesus adalah kun atau fayakun? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, saya paham apa yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih. Saya mendapat ilmu bahasa Arab nih, kun, fayakun, seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, menurut apa yang saya imani, firman Allah itu betul, dia kekal bersama dengan Allah, dan firman Allah itu yang menciptakan segala-galanya, setuju. Lalu yang menjadi pokok iman kami itu tentang Yesus ini ya, tentang Yesus, itu firman Allahnya ini keluar dari Bapa, ya, bersabda seperti itu untuk menjadi manusia. Kunnya yang keluar? Ya, kunnya yang keluar, gitu. Tapi kan keluarnya kun ini tidak meninggalkan Allah. Oh, tidak bisa Pak. Oh, berarti ya kita mungkin beda tafsir seperti itu Pak ya, karena kemahakuasaan Allah itu tidak boleh berubah. Ya, saya. Apakah kemahakuasaan Allah bisa berubah menjadi tidak maha kuasa, Pak? Tabe? Tidak bisa. Kemahakuasaan Allah kekal. Absolut. Kekal Bapak. Kekal. Oke, siap. Jadi kalau kunnya yang pindah, Pak, berarti Allah kehilangan kun, pencipta kehilangan kun, pindah kepada Yesus. Baik. Ini kan menurut tafsir Bapak. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya imani seperti itu loh, Pak. Silakan. Nah, yang saya maksud ya, firman Allah itu keluar dari Bapa, artinya lahir dari Bapa. Dia tanpa seorang ibu, artinya kan firman, ya, tidak membutuhkan fisik, bukan fisik, lahir bukan secara fisik seperti itu. Nah, firman itu menjadi manusia yang dilahirkan oleh Maria itu fisik. Ya, kami sungguh percaya bahwa Yesus itu 100% Allah dalam sisi keilahiannya, yaitu firman Allah, dan 100% anak manusia, yaitu anak dari Maria itu. Berikut apa yang saya imani ini terbukti ketika Yesus berbincang-bincang atau sedang menjelaskan kepada orang banyak itu di bait Allah,
itu di Yohanes saya lupa karena saya tadi sudah di awal sudah bilang bahwa saya nggak hafal Alkitab. Di Yohanes itu pernah dijelaskan bahwa Abraham bapamu saja pernah ketemu saya dan dia senang karena mendapat berita bahwa dia akan mempunyai anak, seperti itu. Padahal saat itu Abraham sudah lanjut usia dan istrinya juga Sarah itu sudah lanjut usia dan belum punya anak, seperti itu. Ketika dijelaskan seperti itu, orang banyak itu marah. Umurmu belum ada 50 tahun. Lalu kamu bicara tentang bapak kami Abraham itu sudah ribuan tahun. Nggak masuk akal, maka Yesus mau dilempari batu. Begitu memang belum saatnya Yesus mati, maka Yesus menghilang dari keramaian orang itu. Nah, Yesus mengatakan bahwa bapamu Abraham saja ketemu dengan saya, dia gembira menerima kabar itu. Itu bukan Yesus sebagai sisi manusianya secara fisik, tetapi Yesus sisi yang lain. Seperti yang ingin saya sampaikan adalah sisi firman Allah itu. Itu yang saya imani, Bapak. Jadi, secara tidak langsung itu membuat pernyataan bahwa Yesus ini ada dua sisi, yaitu kemanusiaannya betul manusia dan keilahiannya betul dia firman Allah, seperti itu, Pak. Oke, sedikit Pak. Pra-eksistensi namanya itu, Pak. Iya, betul, Pak, betul. Pra-eksistensi itu 50.000 tahun sebelum kita ada semua ini, kita semua berada di alam roh, termasuk Yesus. Jadi dalam konsep itu kita semua berada di dalam roh. Semua manusia, siapapun. Nah sekarang kalau Bapak mengatakan tadi bahwa Yesus itu adalah kun, sekarang posisi Bapak bagaimana, Pak? Ya, ketika Bapak menyampaikan Yesus adalah kun, dia firman Allah, Pak. Artinya kun itu pindah ke Bapak Yesus. Yesus sekarang berkuasa, Bapak tidak punya kuasa untuk mencipta. Tidak seperti itu, Pak. Bagaimana caranya? Nah, cuma kemahakuasaan Allah itu harus betul. Kita satu pencipta. Tidak boleh betul, dua. Betul. Boleh ikut Betul, Pak. gabung nggak nih dikit? Silakan Bu Hadi. Ya, Pak Petrus izin ya kembali ke topik ya. Iya, silakan Pak. Tadi topiknya 100% manusia, 100% Allah kan gitu ya Pak ya. Tentu manusianya 100% itu kan fisiknya ya Pak ya, Pak Petrus ya. Betul Pak. 100% Allahnya kan itu rohnya ya Pak ya. Iya, laras Pak. Nah, apa nama firman Allah? Firman Allah di dalam diri Yesus yang mana Pak? Baik, tadi saya sampaikan, yaitu tadi yang diutus oleh Allah untuk menjadi manusia dan kemanusiaan Yesus itu sebagai penebus, seperti itu. Jadi firman itu diutus untuk nuzul menjadi manusia dan kemanusiaan ini dipersiapkan untuk dikurbankan. Pak Petrus itu. Izin Pak Petrus. Ya dari ya, Pak. Saya mendengarkan ya Pak ya, maaf. Yang kita mau buktikan ini kan 100% Allahnya ini. Kalau 100% manusianya udah dari kecil udah paham lah Pak. Mulai dari dibungkus kain lampin di palungan sampai dia disalib kan kelihatan manusianya itu Pak, beraktivitas sehari-hari tuh ya Pak. Betul. Itu semua orang paham itu. Yang kita mau buktikan di sini 100% Allahnya di dalam diri Yesus gitu loh Pak. Siap. Mana yang dimaksud 100% Allah ini di dalam diri Yesus? Yang mana? Ya, bisa kelihatan nggak tuh Pak? Iya bisa Pak, bisa paham saya. Ya, yang mana kalau 100% Allah di dalam diri Yesus bisa kelihatan yang mana Pak? Gitu loh. Ya, maksudnya saya bisa mengerti akan jelaskan ini gitu. Oh Pak. gitu. Silakan Pak. Yang mana itu? Baik, sebentar Pak nggih. Kemahakuasaan Allah itu, yang ada Bapa sebagai Maha Kuasa, lalu ada Firman yang ada bersama-sama dengan Allah itu, dan Roh Allah seperti itu. Nah, ketika Bapa itu berfirman, dan firman itu tidak memang keluar
bersabda, ya, tetapi tidak hilang atau tidak lepas dari Bapa. Oh, berarti Allah, Biar dulu dok. ya, Allah itu mau berada di 5.000 orang, 10.000 orang, atau bahkan berjuta-juta orang, dia tetap Allah. Tidak berkurang di surga ada berapa, seperti itu. Baik, artinya ini kan kita dulu batasi nih Pak. Dia hidup selama di dunia 33 tahun setengah ya Pak ya. Ini dulu di dunia dulu nih. Betul Pak. Ya, artinya di dunia ini kan fisik bisa dilihat jelas. Yang mana sih 100% Allah itu Pak? Di dalam diri Yesus itu maksud saya itu loh Pak. Apakah berada di dalam daging atau bercampur dengan darah, atau dia berada di seluruh sekujur tubuh Yesus, atau di mana posisi 100% Allah ini dulu Pak? Belum aktivitasnya. Keberadaannya dulu 100% Allah ini berada di fisik Yesus, apakah di sendi-sendi jarinya, apakah di lidahnya, apakah di giginya gitu loh, atau bercampur darah putih darah merahnya gitu loh Pak. Ya, baik ini Bapak. perlu diterangin dulu secara tuntas agar ngerti tuh orang-orang Pak gitu loh. Oke, baik Bapak. Pak, Yon Sewu, sebelumnya saya batasin, saya cuman sampai setengah 12 Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak Petrus. Karena besok Nanti tinggalin nomor telepon ya Pak. Siap, siap. Nanti kalau ada waktu saya gabung lagi di sini, kita ngobrol lagi Pak ya. Baik, Pak. Saya akan bicara masalah keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu satu kodrat manusia, tetapi dia punya sisi sebagai firman Allah, lalu sebagai sisi 100% manusia. Saya mau menjelaskan tentang firman Allah ini. Firman Allah yang ada dalam diri Yesus ini tidak bisa terpisahkan oleh Yesus itu sendiri sebagai manusia. Ya, tidak bisa dilihat. Ya, tetapi dari setiap firman-Nya. Nah, sekarang gambarannya seperti ini Pak, Yon Sewu, bukan bermaksud ingin melecehkan atau ingin apa, saya nggak apa-apa, bebas Pak. Ya, kita jujur, kita sahabat Pak ya, kita ngobrol aja Pak ya. Santai aja Pak, santai. Begini Pak, barusan muncul nih dari benak saya, ketika firman itu nuzul jadi manusia, berarti sebagai kemanusiaan Yesus ini juga ada sisi firman Allahnya. Berikut, kalau di tempat teman-teman atau saudara-saudara saya ini yang Muslim, ketika firman ini nuzul jadi Quran, maka yang di Quran ini pun sebagai fisiknya adalah kelihatan buku, tetapi ada firman Allah yang bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Ya, ketika kita mendengar Al-Quran, bisa hati kita berdebar. Seperti itu karena cinta Allah yang membara dalam hati kita, kan seperti itu Pak. Oke, baik Pak, saya sanggah dulu. Sepertinya Bapak mau menyamakan Yesus dengan kertas sama tulisan gitu ya? Mau disamain Pak? Bukan nyamain. Tadi kan kita ngobrol, tidak bermaksud seperti itu kan. Enggak, jadi analoginya nggak masuk kalau itu Pak. Jadi kita kembali ke topik bahwa kita maaf kalau gini Pak Petrus, maaf. Analogi saya salah. Baik. Gimana ya? Gini Pak Petrus, mohon maaf. Kita ini pengen tahu itu loh. Ya. Yang mana 100% Allah itu di dalam diri Yesus. Dia posisinya ada di mana? Kalau Bapak pengen tahu posisinya juga nggak ngerti saya Pak. Posisinya di mana? Kalau nggak ngerti, maaf Pak. Kalau nggak ngerti posisinya, terus ngapain diklaim gitu loh Pak? Iya, karena itu memang betul-betul dirasakan bahwa dia adalah firman Allah Pak. Nah, kalau begitu nggak bisa dirasakan, nggak bisa diketahuan tempatnya di mana. Begini aja deh Pak, saya persingkat lagi biar cepat. Aktivitas apa yang dilakukan Yesus di dunia membuktikan kalau ada keilahian dalam diri Yesus? Aktivitas apa Pak? Pertama, obrolan dia, ya, obrolan dia dengan Bapaknya itu dalam doa-doanya. Ya. Yesus memanggil Allah Bapa itu. Loh, Yesus memanggil Allah Bapa, bukannya dia punya kealahan di dalam dirinya, Pak? Iya, tetapi kemanusiaan dia sebagai manusia itu kan menyatu, Pak, 100% manusia, 100% Allah di dalam dirinya. Betul. Terus, tetapi kan ketika persatuan itu
tidak bisa apa ya, tidak bisa dibunuh Yesusnya. Persatuan Tuhan maksudnya, Pak? Nggak ke arah pembunuhan ini, Pak. Bukan itu. Apa persatuan apa maksudnya itu? Bingung saya ini. Biar saya perjelas jelas dalam-dalamnya, Pak. Ya, sebentar saya akan menjelaskan sesuai yang saya bisa, toh Pak. Ya, gitu. Ya, nah, Pak. ketika Yesus itu dibunuh atau disalibkan itu sisi keilahiannya itu meninggalkan dia, maka Yesus mengosongkan diri. Ya udah, jangan kebunuh dulu, Pak. Nanti aktivitas apa yang dilakukan Yesus? Dia itu berfungsi keilahiannya di dalam dirinya itu loh, Pak. Apa nah, obrolan dengan orang banyak itu di rumah bait Allah itu. Ya, ketika Yesus menjelaskan bahwa Bapamu Abraham itu bertemu dengan saya, padahal kan yang dimaksud Yesus bukan manusianya Yesus. Itu sisi keilahian Yesus. Apakah sisi keilahian Yesus ini dengan sisi kemanusiaannya ini selama hidup di dunia ini, Pak? Apakah pernah berpisah atau selalu menyatu? Sejak itu dikehendaki oleh Allah, maka persatuan itu selalu ada ketika Yesus sebelum disalib. Oke, jadi selalu apapun aktivitas Yesus dilakukan, ya keilahian di dalam diri Yesus ini selalu ada ya, Pak? Ya, dia menyatu, tetapi tidak bisa dipisahkan. Baik. Betul. Kalau kira-kira Yesus dalam kondisi lemah, dia tidak tahu apa-apa, apakah keilahian di dalam diri Yesus ini berfungsi atau tidak, Pak? Lemah dalam arti? Sebagai manusia. Contohnya, Pak? Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dia nggak tahu hari kiamat misalnya. Apakah keilahian di dalam diri Yesus ini ikut tidak tahu hari kiamat? Ya, jelas tidak tahu. Artinya keilahian di dalam diri Yesus terbatas juga pengetahuannya, begitu. Firman Allah ini tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa itu. Ketika masuk akal nggak, Pak Petrus? Keilahian ini masuk akal nggak? Keilahian ini terbatas? Ya bukan terbatas, Pak. Terbatas, Pak. Dia nggak tahu hari kiamat, Pak. Ya memang yang tahu kan Bapa, Pak. Memang ilahi ada berapa sih, Pak? Satu. Posisinya di mana? Waktu Yesus di bumi, keilahian ada di mana? Ya di Allah tidak. Di Allah itu tidak meninggalkan Allah. Tadi sudah saya bilang. Enggak, Pak. Di dalam saya, Pak. Di dalam Pak Petrus izin, Pak. Allah tetap satu, Pak. Tetap kalau keilahian itu hanya satu, Allah itu satu. Waktu Yesus ada di bumi kan Allah itu ada di dalam diri Yesus, Pak. Artinya tidak bisa digituin, Pak. Dia itu roh. Ya, dia tuh roh. Ya, biarin enggak tidak bisa slow, Bang Andi. Iya, slow. Gurunda kayak mau sambung sedikit. Tidak bisa dihitung seperti itu, Pak. Kasihan. Enggak, belum kelar, saya dikit lagi saya ya, izin ya. Gitu. Biar ini kan clear and clear. Kalau gini kan cepat clear gitu loh. Jadi kalau menurut Pak Petrus itu ya, di dalam diri Yesus itu ada keilahian. Betul. Sedangkan keilahian ini cuma satu. Pak, satunya jangan dihitung satu, itu angka, Pak. Terus kalau berhitung satu ya angka toh, Pak. Ya maksudnya satu kesatuan. Oh, jadi keilahian itu satu kesatuan, Pak? Ya, Bapak parah nih ya. Saya... Loh gimana sih, Pak? Bapak sendiri? Biar jelasin aja menurut Pak Petrus gimana gitu, Bang Andi. Seperti itu. Nah, gitu aja, Bang Andi. Enggak, ini saya nggak mempersulit loh. Saya justru mempermudah loh. Masalahnya tafsirnya udah beda, Pak. Makanya... Enggak, gini aja, Pak. Terakhir dari saya, Pak Petrus. Ilahi Allah itu ada berapa, Pak? Allah ada satu, Pak. Ada satu. Waktu Yesus ada di dunia, apakah Yesus ada Allahnya di dalam dirinya? Pak, kalau dihitung secara gitu tidak bisa, Pak. Yun sewu. Allah itu memang satu kesatuan, ya toh. Nah, ketika Allah itu ada di dunia, di surga ada berapa Allahnya? Kan nggak bisa begitu, Bapak. Ya, tapi ini saya bertanya begini berdasarkan 100% manusia, 100% Tuhan.
Nah, kalau boleh saya edukasi Bapak, terakhir dari saya, lebih baik katakan apa kata Yesus sesuai dengan fakta Yesus selama ada di bumi. Begini kesimpulannya dari saya 1 menit, bahwa Yesus itu selama berada di bumi sebagaimana pernyataan Yesus, dia hanya seorang utusan, manusia spesial, dikirim ke bumi untuk mengajarkan orang-orang kaumnya, menyambung ajaran Nabi Musa, diutus untuk domba yang hilang di Israel. Jadi di dalam diri Yesus itu tidak ada kealahan. Dia murni manusia biasa. Karena Allah itu nggak mungkin turun masuk ke dalam diri manusia. Dia tetap menjaga alam semesta. Jadi kalau kealahan ikut dalam diri manusia, kealahan itu ikut menjadi lemah, bergabung dengan makhluknya, Bapak. Jadi baik, mari kita memakai akal sehat kita, dengarkan apa kata Yesus di Bible yang tulisan merah banyak kok Pak, bisa dipelajari kembali. Baik. Itu kira-kira dari saya, makasih. Saya juga terakhir obrolan karena saya harus turun, harus tidur nih Pak, yang saya menjadi baik. Untuk yang saya imani ini, gitu, itu memang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah dalam hal firman Allah. Nah, untuk semuanya ini, terima kasih teman-teman, kita sudah ngobrol. Apapun yang teman-teman sampaikan, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya bisa memahami dari sisi saudara saya yang Muslim. Oh, ternyata mereka dalam memahaminya seperti ini. Jadi saya tidak akan mendebatkan itu karena kita sudah punya sudut pandang yang berbeda. Tapi saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya imani. Saya terima kasih banyak. Saya janji ketika nanti saya punya waktu, saya akan nongkrong lagi di channel ini. Nah, ini mau tak subscribe. Itu nomor saya Pak, disimpan nanti waktu-waktu saya WA ke Bapak. Di mana nih Pak? Di chat. Oh, siap. Nggih, terima kasih banyak Pak. Saya salin dulu. Disalin dulu Pak. Nggih. Terima kasih. Ini dinamai aja Handi Selebes, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Siap Komandan. Baik, jadi terima kasih banyak waktunya. Kita sudah sharing, gitu. Memang kita punya sudut pandang yang berbeda, tidak apa-apa. Kita saling menghargai. Saya juga terima kasih dapat ilmu banyak di sini. Nggih. Salam buat teman-teman di sini semua. Atur nuhun sanget nggih Pak. Berkah dalam. Ojo lari loh Pak. Iya. Mas Andi tadi ngomong itu juga nggak ngerti apa yang diomongin. Ngerti aku. Ojo lali loh Pak, itu nomorku ya. Ya Pak. Ojo lali. Kayak itu kayak Romo itu. Ojo ngono, ojo ngene. Ngono ojo ngene, nang kene bae aja lunga-lunga bro, ini nang kene bae. Nah, itu ada James Bond itu. James Bond itu Mas Andi. Oh ya. Ada pasembagi juga itu Bang. Iya Pak. Gitu. Bagaimana kalau kita riset dulu ini? Bang Juma kasih kesempatan dulu menutup, kita riset baru kita kembali lagi Pak Ju. Iya. Mumpung Mas Juma belum tidur ini, malam Jumat jangan tidur sore-sore Mas. Ditutup aja Mas Juma. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi konten ini kita tutup dulu ya, terkait dengan apa yang saya jabarkan tadi terhadap tipikal daripada anak-anak serigala yang berkumpul di tempatnya bom-bom. Semoga mereka mendengarkan dan bisa merubah ya. Sebagai anak bangsa, jangan menggunakan cara-cara licik di dalam mengajarkan agama kalian. Kalau kalian itu ingin berdialog, mari masuk ke ZZZ, kita berdialog dengan baik. Ya, seminim-minimnya ilmunya Pak MYM, paling tidak Pak MYM dengan minimnya ilmunya, dia masih punya nyali untuk berdialog. Dibandingkan kalian, mulut lebar sampai kuping, otak kayak merica, tapi nyalinya nggak ada. Karena itulah ke depannya, ayolah, belajarlah kalian mencontoh MYM. Tapi jangan mencontoh Rudi. Rudi itu beraninya terlalu kelewatan, tapi nggak dibarengi dengan keilmuan. Si akrobat itu, pelawak itu, si tak punya otak. Kalau kalian masih ada otaknya kayak merica, dia si Rudi ini betul-betul nggak ada otaknya. Jangan juga contoh itu, terlalu berani tapi nggak ada ilmu. Harus seimbang.
Ya minimal kayak Pak MYM lah. Meski ilmunya terhadap Bible itu minim sekali, tapi paling tidak dia punya nyali. Dan dia mampu kemudian mempertanggungjawabkan dengan jujur karikatur yang dibuat. Tuhan-tuhanan yang dibuat dari bentuk manusia itu, dia mampu pertanggungjawabkan. Nah, si Bom-Bom beserta dengan dedengkotnya, kalau bisa, ya minimal kayak MYM itu. Ya, Anda tentukan jadwal, lawannya siapa, di forum mana, baru kita dialog. Jangan keluar-keluar, wah, sesumbar sekali Anda. Giliran orang yang Anda undang tiba-tiba ada di depan Anda, mencret kapur. Ya saya kira begitu teman-teman, terkait dengan tema yang barusan dibahas dengan Pak Petrus, ya itulah kalau orang minim ilmu ya. Tadi padahal sudah dijelaskan oleh Kanda Dokter Humaira tadi dijelaskan tentang firman. Firman itu adalah perkataan. Perkataan ini dikatakan perkataan ketika sudah terlontar pada diri sumber daripada perkataan. Contoh misalnya, Bang Handi. Pada diri Bang Handi itu ada sifat berkata-kata. Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Bang Handi itu adalah kemampuan yang melekat pada diri Bang Handi dan tidak akan bisa menjadi pribadi baru. Yang menjadi pribadi baru dari sifat berkata-kata yang dimiliki Bang Handi itu adalah makhluk baru. Contoh, Bang Handi ingin makan bubur. Terlontar perkataan dari sifat yang dimiliki oleh Bang Handi, yaitu berkata-kata. Dia instruksikan, hari ini saya ingin makan bubur Manado. Maka bubur Manado itu seketika dibuat oleh istri dan anak-anaknya. Bubur Manado pada mulanya adalah perkataan. Bubur Manado pada mulanya adalah firman. Bubur Manado pada mulanya adalah kehendak. Kehendak Bang Handi kemudian terlontar. Kenapa terlontar? Karena ada sifat yang melekat pada diri Bang Handi. Itu bisa dilihat di dalam Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Ketika dia mengatakan, ketika dia berkehendak, maka dia cukup mengatakan jadi, maka semuanya itu ada. Demikianlah firmanku, ketika keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya. Jadi ketika Bang Handi memiliki sifat berkata-kata, lalu kemudian Bang Handi menginginkan mewujudkan perkataannya itu menjadi nyata, maka dia cukup melontarkan, wahai istriku, buatkan aku Indomie, atau buatkan aku kopi campur masako. Seketika dibuat, tapi bukan kemudian perkataan Bang Handi yang nuzul menjadi kopi, bukan. Tetapi atas kehendak Bang Handi, kopi itu jadi. Karena keinginan Bang Handi ada yang mewujudkan. Karena dia maha kuasa, dia berkuasa dalam rumah. Siapapun takut sama dia. Begitu juga Allah yang maha kuasa ketika dia mau makhluknya bernama Maria hamil dia. Bukan kemudian sifat berkata-katanya Tuhan yang kemudian melepas diri menjadi manusia. Bukan, itu kalau dianggap melepas diri dari dirinya, itu adalah filsafat Helenisme. Jadi ketika ada Tuhan berkata, jadilah Maria, jadilah hamil, maka kemudian perkataannya itu keluar dari mulutnya, lalu kemudian apa yang terjadi ini adalah buah karya dari kehendaknya, itu tidak dianggap bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri dalam pribadi baru. Tidak. Sama seperti ketika Bang Handi, aku ingin minum kopi campur masako. Maka kopi campur masako itu bukan Bang Handi. Itu adalah pribadi baru yang tercipta diakibatkan karena adanya sifat yang melekat pada diri Bang Handi. Begitulah Allah. Ketika Allah menghendaki, maka pada dirinya ada sifat kalam. Sifat kalam inilah yang kemudian ya bekerja pada diri Tuhan, pada diri Allah, sehingga apa yang dikehendaki cukup mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Hamil, maka hamillah. Mati, maka matilah. Hidup, maka hiduplah. Itu yang dikatakan sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, firman itu telah menjadi manusia, lalu kemudian manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, itu nenek mukiper.
Tidak begitu caranya. Ya, firman itu telah menjadi kopi, maka kopi itu adalah Bang Handi. Wah, kasihan kali Bang Handi. Yang tadinya ganteng menjadi kopi dia. Gak begitu caranya. Cara belajar itu harus sistematis, pakai akal. Makanya di dalam Bible itu sendiri dikatakan bahwa kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Jadi jangan asal-asalan, harus pakai akal. Ketika Tuhan mengatakan hamil, maka hamil Maria. Masa iya yang keluar dari vagina Maria itu adalah yang berkata? Otak kalian di mana rupanya? Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mewakili tim ZTC mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen di Menara Siar manapun berada. Ya, Anda semua begadang karena kami, tapi paling tidak keberadaan kita di sini itu semata-mata untuk memperlihatkan bahwa kita itu adalah hamba Allah yang mencintai Allah dan ingin kemudian mengagungkan namanya. Ya, kita ingin mengagungkan nama Allah di tengah-tengah orang-orang kafir, di tengah-tengah orang kufur, sehingga kita sampai jam segini juga masih live disebabkan karena kita peduli dengan agama ini, kita peduli dengan anak bangsa ini supaya anak bangsa ini jangan disesatkan oleh bom-bom the gang, karena mereka itu adalah penyesat. Saya kira demikian. Saya mewakili tim ZTC mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata atau ada sesuatu yang tidak berkenan. Itu semua kehilapan bagi saya pribadi dan teman-teman kita apologet muslim, dan apa yang baik dari kami itu semata-mata asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit kita akan kembali lagi di sini Saudara Dr. Adi. Ya, jangan kemana-mana. Ada Pak Sambagi. Ada Dokter Adi lagi ya? Wah. Ya, tahan dulu. Tar. Ya, silakan dibuat temanya. Siapa dulu? Mas Adi, Dokter Adi. Kita tutup dulu. Biar nggak terlalu panjang videonya. Kasihan yang nonton di belakang sampai berapa jam. Cukup paling lama 2 jam lah. Kasihan yang saya nyimak ya Bang. Karena saya sudah tidak bisa berkata-kata, dalam mata saya ini sudah tidak bisa diajak kerjasama. Sama seperti Yesus ketika dia tertidur, ngantuk kali, Yesus nggak bisa tahan ngantuknya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur dulu lah Bang. Iya, saya nggak tidur Bang, saya dengarkan kalian dialog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk berkata-kata, saya sudah tidak sanggup lagi. Padahal saya belum bertanya, kok sudah ditutup, gimana sih ini? Kuping saya masih mendengarkan. Tidak Bang, masih Kanda masih lanjut Kanda, ada Dokter Adi. Silakan dengan teman-teman. Lalu dibuka dulu, bikin thumbnail dulu. Disapa dulu lagi Beta, Pak dokternya itu ada. Oh, selamat pagi Pak Dokter Adi. Selamat malam masih, ntar lagi berapa pagi? Sudah pagi nih Pak Dokter. Oh, sorry kami masih malam. Oh iya di Bengkulu masih malam ya. 10 menit lagi baru. Oke, bagaimana kabar Pak Dokter Adi? Gimana Pak? Bagaimana kabar? Baik, luar biasa. Oh iya. Ngomong Pak Dokter Adi kok baru masuk jam-jam segini nih Pak Dokter?